kasih Pak Ustadz atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan saya Elia Yuswita. Saya kebetulan hari ini memang ditugaskan untuk menyampaikan materi ya terkait dengan unit kompetensi yang pertama ya. Jadi membuka unit kompetensi SKKNI penyelih halal ya Bapak Ibu sekalian. Saya mohon izin untuk share dokumen ya Bapak Ibu. Kita langsung saja ya, karena nanti akan ada tugas yang harus dikerjakan ya. Eh, oke, Bapak Ibu, untuk sesi ini saya akan menyampaikan terkait menyusun dokumen penerapan sistem jaminan produk halal atau SCPH dan juga kelengkapannya ya, seperti itu. Nah, kemudian yang pertama kita lihat ya bersama tujuan dari unit kompetensi yang pertama ini adalah diharapkan nanti Bapak Ibu peserta memiliki pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun ya. Menyusun dokumen penerapan SCPH dan kelengkapannya itu ya. Nah, referensinya mengacu ke SKKNI Penyelih Halal nomor 2021 ya, 21 tahun 2022 ya Bapak Ibu, khususnya unit kompetensi yang pertama. Ya. Nah, kita ulas kembali ya sekilas ini terkait dengan apa itu penyelih halal ya. Bapak Ibu kan nanti yang akan menjadi penyelih halal nih ya, insya Allah. Penyelih halal itu apa? Apa Bapak Ibu? Penyelih halal apa? Siapa dia? Yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal. Ya, orang yang bertanggung jawab terhadap PPH, proses produk halal. Ya, apa saja PPH-nya itu? Mulai dari penyediaan bahan ya, kemudian pengolahan ya ketika sudah diolah, disimpan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian. Termasuk penyembelihan kalau ada proses penyembelihan ya, seperti itu. Sebetulnya tujuh aktivitas kritis ya dalam proses produk halal Bapak Ibu ya di luar penyembelihan ya. Oke. Nah, tugasnya apa? Tugas Bapak Ibu nanti ya. Nah, ini juga harus betul-betul dipahami tugas Bapak Ibu ketika menjadi penyelih halal. Di antaranya adalah mengawasi Bapak Ibu. Pengawasan dari kata awas ya. Pengawasan, mengawasi proses produk halal di perusahaan. Bapak Ibu nanti ya tugasnya itu. Kemudian perbaikan dan pencegahan, BC. Baik, cegah, perbaikan dan pencegahan. Bapak Ibu nanti menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Ya, kalau misalnya eh, ada hal ya, ada temuan ya yang memang belum lengkap ya, belum sesuai dengan kriteria SCPH misalnya ya di perusahaan tersebut. Bapak Ibu yang akan melakukan perbaikan dan pencegahan agar tidak terjadi kembali. Kemudian koordinasi, ya, ABC Kodam ya singkatannya ya. Koordinasi mengkoordinasikan PPH, Bapak Ibu ya. Kepada siapa ya? Kepada pimpinan puncak perusahaan ya, kepada internal perusahaan ya, seperti itu. Nah, kemudian juga mendampingi siapa? Auditor halal. Auditor halalnya siapa? Auditor halal eksternal ya. Auditor halal yang berasal dari LPH yang akan mengaudit ke tempat pelaku usaha itu ya. Jadi ada 4 tugas Bapak Ibu nanti ketika menjadi penyelih halal ya yang biasa kita singkat dengan ABC Kodam. Ya, biar mudah Bapak Ibu mengingatnya ya. Awas, pengawasan, BC, baik, cegah, perbaikan dan pencegahan, koordinasi, dan mendampingi auditor halal. Ya, jadi ingat ya, 4 tugas eh, penyelih halal ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian terkait dengan unit kompetensi yang pertama, menyusun dokumen SCPH dan kelengkapannya, kita perhatikan dulu ruang lingkupnya Bapak Ibu ya. Tentunya kita harus tahu dulu ruang lingkupnya apa. Apa ini ruang lingkup SCPH yang akan disusun nanti, ya. Oke, diidentifikasi dulu proses bisnisnya, dokumen pelaku usahanya apa saja ya yang tersedia. Proses bisnisnya seperti apa.
Kemudian dibandingkan nanti, apakah proses bisnisnya itu dan juga dokumen pelaku usaha itu sudah sesuai dengan persyaratan standar atau belum, ya. Nah, kemudian terkait titik kritis halal. Nah, ini juga perlu kita lakukan analisis risiko titik kritis kehalalan, ya. Nah, analisis titik kritis ini juga disesuaikan dengan ruang lingkup usahanya, Bapak Ibu, ya. Tidak akan sama nanti kalau usahanya makanan minuman, ya, dengan misalnya apa jasa logistik, ya, nggak akan sama titik kritisnya, pasti akan beda, ya. Jadi perlu kita identifikasi itu potensi terjadinya di mana, kemudian tingkat risikonya seperti apa, ya, begitu. Nah, kemudian manual. Menyusun manual. Jadi, eh, outputnya Bapak Ibu dari materi ini, ya, nanti Bapak Ibu sudah bisa menyusun manual SCPH, prosedur, instruksi kerja, ya, penerapan SCPH dan juga kelengkapannya, ya. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama tadi terkait proses bisnis. Ini yang berhubungan dengan ruang lingkup, ya, ruang lingkup dan proses bisnis, ya. Proses bisnis itu adalah serangkaian aktivitas yang memang terstruktur, ya, saling terkait dalam sebuah perusahaan ataupun pelaku usaha untuk menghasilkan produk atau jasa. Cakupannya seperti aktivitas pada bagian produksi, pemasaran, penjualan, keuangan, dan sumber daya manusia, ya. Nah, ruang lingkup itu apa? Ruang lingkup usaha. Ruang lingkup usaha itu sama dengan jenis kegiatan atau aktivitas yang dilakukan, ya, di perusahaan untuk mencapai tujuannya. Apa tujuannya, ya, tadi misalnya terkait dengan proses produk halal, ya, ataupun PPH, mulai dari penyediaan bahan, pengolahan, ya, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, penyajian, ya, termasuk kalau ada outlet, maklun ataupun gudang sewa. Ya, itu yang dimaksud ruang lingkup Bapak Ibu. Jadi harus jelas nih, ya, bisnisnya seperti apa. Kira-kira ruang lingkupnya apakah semua tujuh aktivitas kritis ini masuk di dalamnya atau tidak gitu. Misalnya RPH, ya, ruang lingkupnya pasti berbeda, ya, dengan usaha makanan minuman, ya. Nah, kemudian next. Oke, dokumen pelaku usaha. Apa saja dokumen pelaku usaha, ya, dalam hal pengajuan sertifikasi halal yang harus ada itu adalah NIB, Bapak Ibu. Ya, ini harus ada, ini mutlak, ya, syaratnya, ya. Nah, kemudian dokumen lainnya struktur organisasi, ya, ruang lingkup usaha, ya, itu juga penting, ya. Lah, berikutnya Bapak Ibu kita lihat eh, analisis risiko titik kritis kehalalan. Nah, tadi, ya. Jadi, dalam Bapak Ibu melakukan pengawasan ke pelaku usaha, Bapak Ibu harus melakukan ini, kegiatan ini. Ya, caranya melakukan identifikasi titik kritis dulu, ya. Diidentifikasi Bapak Ibu berdasarkan ruang lingkup usaha yang didaftarkan, ya. Misalnya usahanya RPH, RPU, di mana, ya, titik kritisnya kira-kira, ya? Apakah di penggunaan bahan-bahannya, atau pada proses penyembelihan, atau pada proses pra penyembelihan, atau setelahnya, atau bagaimana? Itu perlu kita identifikasi, disesuaikan dengan ruang lingkup usahanya, ya. Nah, titik kritis ketidakhalalan itu maksudnya apa? Maksudnya bagaimana, ya? Titik kritis ketidakhalalan itu diartikan sebagai kondisi di mana terdapat kemungkinan bahan yang berasal dari bahan haram atau najis, ya, Bapak Ibu. Atau kondisinya itu, ya, mungkin saja fasilitasnya yang terkontaminasi bahan haram atau najis. Atau prosesnya yang memang tidak memenuhi standar. Ya, jadi itu, ya. Jadi tiga kemungkinan, ya, yang berhubungan dengan titik kritis ketidakhalalan. Bahannya mungkin, ya, dari bahan yang najis atau tidak halal, atau kemungkinan terkontaminasi dengan fasilitas yang haram najis, atau mungkin prosesnya yang memang tidak memenuhi standar halal. Ya, begitu. Nah, setelah kita mengetahui titik kritis ketidakhalalan itu apa, kita lakukan analisa risiko, ya, analisa risiko, ya. eh, Oke, kehalalan, ya, bahan-bahan atau produk. Nah, caranya kita harus melakukan identifikasi titik kritis. Nah, ini sudah disampaikan saya rasa, tapi saya ulas sekilas, ya, saya ulang kembali. Nah, titik kritis bahan nabati. Nah, misalnya, ya, Bapak Ibu, ya,
Ini di sini siapa yang kelihatan ini? Ibu Syarifah misalnya. Bu Syarifah kebetulan produk nanti PU yang akan didampingi itu produk makanan minuman, katakanlah rumah makan ya, penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan jenis produknya. Nah, Bu Syarifah kebetulan di situ ada menunya ayam goreng, ada tempe goreng, ada sayur toge. Nah, ada toge di situ ya. Nah, ada toge. Toge termasuk bahan nabati. Oke. Berarti toge ini nanti tumis toge misalnya. Ada pengolahannya? Ada. Ditumis. Oke, kalau ada pengolahan lanjut. Ya, lanjut ada. Iya, berarti tumis toge itu ada proses kultivasi mikrobial? Tidak, tidak ada. Tidak ada ya berarti tidak di sini ya. Tidak ada. Kemudian kita tanya lagi, apakah ada bahan tambahan penolong tumis toge? Oh iya, ternyata ada bahan tambahan. Dia pakai penyedap, pakai garam, ya ditumis pakai minyak goreng ya segala macam ya. Berarti ada bahan lain. Nah, berarti di situ titik kritisnya sehingga sayur toge tadi titik kritisnya ada pada bahan-bahan lain seperti minyak gorengnya, kemudian penyedapnya tadi ya, garamnya ya dan lain-lain. Kenapa minyak goreng jadi kritis? Karena ternyata dalam prosesnya minyak goreng ya itu dia menggunakan bahan penolong dalam proses pemurniannya, seperti menggunakan karbon aktif ya yang bisa berasal dari tulang ya dalam proses pemurniannya. Penyedap kenapa jadi kritis juga? Karena tadi dia bisa dibuat dari dia dibuat dengan cara fermentasi ya dari molase ya limbah dari pengolahan gula misalnya dibuat dari sana tapi diproses fermentasi. Nah kita nggak tahu nih mikrobanya dibiarkan pakai medium apa gitu ya. Nah ke situ ya. Jadi panjang kalau kita runut ini kalau kita identifikasi titik kritisnya sehingga tadi sayur toge walaupun dia bahan nabati si togenya ketika dia sudah mengalami pengolahan dia jadi kritis. Ya, itu contoh. Sehingga perlu ditelusur titik kritisnya di mana, ya. Nah, kemudian identifikasi lagi titik kritis bahan hewani, misalnya. em, nah, tadi serotoge ada menunya. Ternyata ada menu lagi, ada menu apa ya? Em, susu, ya susu lah. Susu misalnya apa ya? Susu milkshake, milkshake strawberry misalnya ya, milkshake strawberry itu kan dari susu juga, kayak bahannya. Ada penggunaan susu. Ya, kebetulan susu yang digunakan adalah susu murni. Oke, susu murni aman ya. Cuman karena milkshake strawberry mungkin ada penambahan gula, ada penambahan stroberi ya dan lainnya. Contohnya berarti ada pengolahan di situ. Pengolahan artinya diolah ya susu murni tadi diolah menjadi milkshake. Ada pengolahan ya. Nah, di situ titik kritisnya tadi ada penambahan tadi gulanya menjadi kritis ya. Karena ternyata dalam proses gula itu ya ada tahapan yang memang perlu dikritisi juga ya. Nah, kemudian itu contoh ya. Nah, contoh lagi bahan hewani apalagi misalnya ya yang misalnya kritis banyak ya. Daging dan produk turunannya itu kritis ya, hewan sembelihan, ayam ya. Nah, kalau Bapak Ibu nanti mendampingi membantu pelaku usaha membantu pelaku usaha dalam pengajuan sertifikat halal kalau dia menggunakan bahan daging ayam. Nah, itu harus dilampirkan Bapak Ibu. Nota yang pertama itu nota pembelian. Nota pembelian sudah pasti. Kemudian sertifikat halal. Sertifikat halalnya harus ada. Ya, nggak bisa kalau hanya membeli ayam ya ataupun daging di pasar ya, tapi memang harus yang sudah ber-SH, sudah bersertifikat halal. Gitu. Nah, kemudian mungkin ada lagi bahannya. Oh iya, ternyata bahannya adalah tempe. Tempe yang merupakan produk mikrobial juga ternyata ya. Tempe berarti titik kritis. Kenapa? Karena dia menggunakan mikrobial seperti ragi tadi ya, ragi kapangnya ya, rhizopusnya. Nah, kita nggak tahu nih rhizopus ini diperbanyak dengan atau ditumbuhkan dengan medium apa, medium pertumbuhannya, medium pembanyakannya halal atau tidak. Sehingga dia menjadi kritis ya. Makanya tempe Bapak Ibu, tempe juga ya kalau ada pelaku usaha yang menggunakan ya itu harus bersertifikat halal juga ya. Harus ada SH. Sekarang banyak tempe-tempe yang sudah punya sertifikat halal itu banyak sekali. Nah, itu contoh ya.
Kemudian bahan-bahan lain, bahan tambang non-TK, non-TK ini artinya non-kritis ya. Ya garam yang memang garam krosok, garam dapur yang memang diproses tanpa penambahan bahan-bahan lain ya, gak ada bahan pemutih bahan lainnya. Jadi murni dari air laut yang dikeringkan misalnya ya. Kemudian bahan sintetik, organik TK ya. Apa ya contohnya ya, pewarna misalnya ya, atau mungkin pemanis aspartam ya. Itu termasuk kritis juga ya, karena dalam prosesnya ada penggunaan pelarut. Ya, pelarutnya kita nggak tahu nih dari mana, dari bahan haram atau tidak. Nah, non-organik juga ya. Non-organik ini apakah mengandung bahan penolong atau tidak? Kalau tidak, apa ya contohnya? Misalnya penggunaan nitrogen ya dalam hal pengemasan ya. Hmm, seperti itu ya contohnya. Kemudian ada lagi mungkin bahan penolong yang kritis ya tadi ya penggunaan karbon aktif misalnya untuk membuat senyawa kimia tertentu menggunakan bahan penolong karbon aktif ya termasuk kritisnya di situ. Nah, bahan-bahan campuran lain ya, misalnya apa yang inilah sesening bumbu-bumbu masak ya yang sudah jadi ya. Banyak ya sekarang sesening yang sudah jadi itu kan dibuat dari beberapa campuran bahan-bahan ya. Mungkin ada kondimen ekstrak ayamnya, ada eh, apa? Dan bahan-bahan lain ya, sehingga campuran dari beberapa bahan kritis di situ. Nah, sehingga dia menjadi kritis dan butuh sertifikat halal. Nah, setelah kita melakukan identifikasi titik kritis terhadap bahan-bahan yang digunakan pada menu atau produk ya perusahaan tertentu ya, kita lakukan analisa risikonya ya dari tingkat serius, sedang atau ringan keparahannya ya. Nah, misalnya keparahannya serius nih, serius dan sering ya, yang merah ini tinggi ya. Serius, sering. Kalau dalam hal halal ini ya risikonya ini berdasarkan tingkat kehalalannya. Ya yang serius dan serius ini contohnya apa ya? Contohnya penggunaan ayam atau daging misalnya itu serius ya Bapak Ibu ya sangat serius, sangat kritis maksudnya ya. Nah, ayam ketika dia rumah makan ya menunya ayam goreng berarti kan frekuensi penggunaan ayamnya selalu ya, selalu pasti ada ayam. Nah, berarti sering. Nah, sehingga kategori analisa risikonya termasuk tinggi ya begitu. Ya, itu salah satu contoh ya. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, tabel ini menggambarkan terkait beberapa proses. Nah, berapa di sini? Oh, di sini ada 7. 8 ya. 7 ini harusnya. Nomor limanya ke, enggak ada ini nomor limanya kelewat. 7 ya. 7 aktivitas kritis. Nah, proses produk halal. Jadi, kita bisa buat risiko ketidakhalalan di mana tingkat risiko dan rekomendasinya kita mapping nih ya berdasarkan PPH-nya. Kira-kira yang mana kira-kira ini yang berisiko ya terhadap ketidakhalalan produk. Misalnya dalam hal pengolahan. Oh iya, kemungkinan ada kontaminasi najis dari saluran pembuangan ya. Mungkin saja dapurnya, tempat sampahnya ya belum tertib gitu ya, masih berserakan atau di mana ya nggak rapi, sehingga resikonya tinggi dan kita perlu mengatur layout dapur ya. Ini contoh ya, dan contoh-contoh lainnya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, em, baik, ini ada pertanyaan satu dulu ini berhubungan sejalan dari Bu Nisa ya. Untuk satu menu makanan membuat identifikasinya untuk semua bahan baku sampai makanan itu jadi iya betul. Kemudian bahan baku penyertanya iya. Ya betul betul Bu Nisa ya. Jadi semua bahan bakunya dimasukkan dalam satu menu itu dan kalau bahan-bahannya tersebut bahan-bahan kritis ya semuanya harus bersertifikat halal. Ya. Nah, kita lanjut lagi terkait dengan menyusun dokumen SCPH dan kelengkapannya. Ya, ini ada contoh manual Bapak Ibu, manual SCPH yang mana ini bisa Bapak Ibu download sebetulnya. Bisa di-download di mana? Di web BPCPH. bpcph.halal.go.id di sini. Di sini ada formulir apa ini SCPH ya.
Di sini banyak tuh format manual SCPH, pelaku usaha UMK, penyembelihan. Nah, sekarang juga update-nya banyak Bapak Ibu. Dicek kembali di sini ya. Nah, manual SCPH itu apa? Dia adalah dokumen yang menggambarkan cara dari pelaku usaha untuk apa? Untuk memenuhi kriteria SCPH. Nah, fungsinya sebagai panduan bagi pelaku usaha dalam menerapkan SCPH ya. Jadi inilah ya, manual SCPH ini panduannya nanti ketika Bapak Ibu mau menerapkan SCPH ya di perusahaannya mau menerapkan halal gitu ya, mau sertifikasi halal. Jadi wajib punya manual SCPH. Nah, kemudian di dalamnya ada prosedur dan atau instruksi kerja. Nah, umumnya memang penyelih halal ya, ada yang mungkin belum tahu ya gimana cara menyusun prosedur, instruksi kerja gitu ya. Nah, prosedur instruksi kerja ini sama juga dengan tahapan kegiatan yang dilakukan dalam menyelesaikan aktivitas dalam penerapan SCPH ya, sesuai dengan persyaratan standar. Ya, jadi Bapak Ibu gitu ya. Nah, Eh, saya terlalu cepat atau bagaimana? Boleh. Kalau terlalu cepat nanti disampaikan saja ya. Kemudian kita lanjut dulu sebelum masuk pertanyaan lagi. Nah, tahapan penyusunan manual SCPH ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, tentukan ruang lingkup dokumennya. Identifikasi produknya apa nih? Ya, Bapak Ibu mau sertifikasi produk apa ya? Misalnya Pak siapa nih? Pak Farid mau sertifikasi produk mie, ya, mie goreng misalnya. Nanti dicek lagi di KMA kalau mie berarti makanan minuman. Dicek di KMA 944 ya, dia termasuk jenis produk yang mana. Nah, fasilitas pabrik, lokasi produksi, SDM dan dokumen pendukung. Semua ditentukan. Nah, kemudian lakukan analisis gap, analisis kesenjangan. Ya, lalu, kemudian kita tentukan format manual SCPH-nya, mau format bebas atau format template. Nah, kemudian dibuat ya manual beserta lampiran-lampirannya diisi dilengkapi. Nah, implementasi dari manual yang telah dibuat ya itu disiapkan semua. Kita harus periksa lagi ya kebijakan SOP ya yang sudah dibuat, kemudian lakukan perekaman aktivitas, lakukan juga audit internal ya. Jadi audit internal nih salah satunya Bapak Ibu ya dalam penyusunan Bapak Ibu kan nanti bantu pelaku usaha menyusun manual SCPH. Di situ ada lampiran audit internal. Nah, audit internal ini sudah harus dilakukan sebelum Bapak Ibu nanti pengajuan sertifikasi halal ke si halal karena kan dokumennya nanti yang mau disubmit gitu ya. Nah, verifikasi kembali dokumen manual beserta lampiran dan lakukan sosialisasi. Ya, gitu. Nah, yang pertama, menentukan ruang lingkup dokumen Bapak Ibu. Untuk menentukan ruang lingkup dokumen, pahami proses bisnis perusahaannya ya. Identifikasi kira-kira proses kerjanya bagaimana di sana. Dan pastikan bahwa memang produk itu bisa untuk disertifikasi Bapak Ibu ya. Jangan sampai nanti produknya tidak bisa disertifikasi ya. Kemudian Bapak Ibu pengajuan halal ya nanti tertolak otomatis di sistem. Gitu ya. Jadi perhatikan bahwa memang betul ya produknya ini bisa untuk disertifikasi. Kemudian pastikan bahwa perusahaan memang bisa untuk mengajukan sertifikasi. Nah, ini juga penting. Nah, yang kedua, identifikasi produk, fasilitas pabrik, lokasi produksi, SDM, dan dokumen pendukung ya dengan berkaca pada kriteria SCPH. Ya, jadi Bapak Ibu buat daftar produk. Jadi daftar produk yang mau disertifikasi itu ditulis, catat apa saja produknya, sehingga nanti Bapak Ibu bisa menentukan, oh produk A ini ruang lingkupnya sama atau tidak. Ya, dia termasuk dalam satu jenis produk yang sama atau tidak ya bisa ditentukan sehingga nanti kita bisa tentukan juga apakah manual SCPH-nya cukup satu atau tidak gitu ya. Nah, kemudian semua bahan dan fasilitas produk yang digunakan dalam proses produksi produk yang disertifikasi ya juga harus ya Bapak Ibu ya dilihat kembali. Nah, kemudian SDM yang terlibat Bapak Ibu, SDM-nya perhatikan kembali. Terutama siapa nih yang harus ada?
harus ada dalam pengajuan halal ini SDM-nya Bapak Ibu siapa yang wajib ada? Pelaku usaha untuk pengajuan halal wajib ada? Siapa? Mulia halal. Nah, penyelia halalnya wajib ada ya. Penyelia halalnya ini apa persyaratan utamanya? Muslim. Muslim, Kompeten. Muslim sertifikat, dan memiliki pengetahuan tentang Kompetensi. Uji halal. kompetensi penyelia. Muslim itu ya syarat utamanya Muslim ya, kompeten ya, seperti itu. Nah, SDM-nya ditentukan ya, baik itu penyelianya atau mungkin tim manajemen internalnya ya, semua ditentukan. Kemudian formulir-formulir yang akan digunakan juga ditentukan ya. Nah, berikutnya setelah kita menentukan ruang lingkup, lakukan analisis kesenjangan atau gap analisis Bapak Ibu. Nah, ini dilaksanakan untuk mendeteksi adanya kesenjangan sistem yang sudah diimplementasi oleh pelaku usaha dengan persyaratan sertifikasi halal. Ya, seperti itu. Contohnya ya, Bapak Ibu. Em, hmm, Contohnya apa ya? Ini di bawah ini coba dilihat. Perusahaan harus mengembangkan sistem agar dapat memenuhi kriteria SCH. Nah, SCH ya senjang ya. SCH ini yang lama ya. Sekarang itu SCPH namanya ya. Bukan SCH lagi. Nah, di tabel berikutnya ini lebih jelas Bapak Ibu. Kriteria SCPH itu ada berapa? Ada berapakah? Ada 5. Ada 5. Ada 5, Bu. Ada 5 kriteria SCPH. Apa saja? Coba. Komitmen dan tanggung Komitmen jawab. dan tanggung jawab, Terus bahan. Yang bahan, kedua itu bahan. bahan, Terus produk bahan, proses proses produk produk halal. halal, Terus yang produk keempat dan itu fermentasi dan produk, dan evaluasi. yang terakhir itu adalah Oh, pemantauan dan pemantauan dan evaluasi. Nah, 5 kriteria SCPH. Jangan lupa Bapak Ibu. Tadi kita sudah bahas tadi sebelumnya 4. 4 tugas penyelia halal. Nah, sekarang 5. 5 kriteria SCPH. Komitmen dan tanggung jawab. Ya, kita harus menentukan ada gap nggak ya di antara 5 ini, 5 kriteria ya. Misalnya, kriteria pertama, komitmen tanggung jawab. Oh iya, ternyata ada gap. Apa itu gapnya? Oh iya, ternyata dari hasil pengawasan ya, belum ada kebijakan halalnya gitu ya. Perusahaannya yang didamping Pak Jakaria misalnya mau pengajuan halal. Eh, tapi ternyata PU-nya belum bikin komitmen, belum dibikin tuh kebijakan halalnya belum ditetapkan ya. Ya, berarti ada gap di situ ya. Nah, kemudian SKT ini ternyata juga belum disahkan, ada gap di situ sehingga perlu ditindaklanjuti. Ya, tindak lanjuti dengan membuat kebijakan halal yang disahkan oleh pimpinan dan dilakukan sosialisasi ya. Dan juga SK timnya juga perlu dibuatkan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua misalnya terkait bahan. Ada gap juga ternyata. Ternyata bahan ini untuk bahan-bahan kritis. Misalnya daging tadi menggunakan daging. Kebetulan daging yang digunakan daging impor dan belum punya SH. Ya, sudahlah komplit ya. Belum punya SH daging impor ya. Berarti belum punya nih dokumen pendukungnya. Nah, berarti harus diminta dulu dokumen pendukungnya ya, hubungi suppliernya ya. Kalau nggak ada, ya harus ganti bahannya. Nah, berikutnya yang ketiga, proses produk halal. Oh, ternyata juga ada gap di sini ya. SOP-nya belum ada. SOP belum ada ya, sehingga dalam pelaksanaannya ya, ini masih ngawang-ngawang nih perusahaan misalnya ya, belum tahu ya. Nah, ini perlu dibuatkan SOP dulu. Kemudian terkait produk, oh iya juga ada gap. Ternyata produknya masih menggunakan kata yang tidak diperbolehkan ya, misalnya dia pakai kata hamburger ya, hotdog ya, beef bacon dan lain sebagainya ya, yang tidak sesuai dengan persyaratan. Berarti harus dirubah dulu namanya. Nah, terkait pemantauan evaluasi ya, mungkin juga belum dilakukan ini internal audit gitu ya. Berarti ada juga di sini eh, kesenjangan atau gap analisis ya. Nah, begitu. Nah, setelah kita menentukan gap analisis, kita perbaiki itu Bapak Ibu ya temuan-temuannya dilengkapi sampai tidak ada lagi gap ya. Nah, baru kita tentukan format SCPH. Formatnya kita mau menggunakan format bebas atau template. Ya.
Ya, jadi prinsip penulisan manual halal ini adalah menuliskan serangkaian kebijakan dan proses yang dilakukan dalam perusahaan untuk memproduksi produk halal yang akan disertifikasi secara berkesinambungan dengan memperhatikan kriteria SCPH. Jadi, manual halal itu atau manual SCPH itu dia tidak mati ya Bapak Ibu. Ya, dia sifatnya hidup atau terus bergerak ya. Artinya dokumen yang memang nanti ya walaupun sudah pengajuan halal, sudah dapat sertifikat, dia perlu diperbarui kalau semisalnya ada perubahan dalam proses, ada perubahan dalam penggunaan bahan ya dan lain sebagainya ya. Jadi bisa di renew kembali. Kemudian tadi manual SCPH-nya ada yang format bebas, ada yang template ya. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu biasanya itu perusahaan yang sudah apa yang sudah punya dokumen-dokumen ya sebelumnya, mereka lebih condong menggunakan format bebas. Namun memang isinya ya tidak jauh dari kriteria-kriteria SCPH ini. Ya begitu. Boleh nggak apa-apa. Nah, kalau misal perusahaan itu punya dokumen ya yang serupa dengan manual halal ya, dan ternyata sudah punya juga sistem manajemen lain, manual halalnya ini harus dibuat terpisah Bapak Ibu. Nggak boleh ya digabung dengan manual lain. Jadi memang khusus ini manual halal ya. Halal terpisah, dedicated. Nah, oke. Manual SCPH tadi ya terpisah. Nah, dokumen perencanaan sudah ya. Cap sudah tadi, panduan acuan, oke, ini sudah. Nah, format bebas kita lihat. Format bebas tadi diperuntukkan bagi perusahaan yang telah menerapkan sistem mutu ya dan keamanan pangan atau sistem lain Bapak Ibu. Ini yang format bebas ya. Nah, kemudian isi manual SCPH dibuat secara bebas dengan menuliskan cara perusahaannya menuliskan ya atau menerapkan 5 kriteria SCPH. 5 kriteria ini diterapkan, disusun ya. Kemudian perusahaan menuliskan deskripsi singkat mengenai cara pemenuhan kriteria. Nah, cara pemenuhannya bagaimana ya? Cara penulisan nama, nomor, prosedur yang diacu juga harus dipenuhi. Nah, ini yang bebas. Kalau template itu gampang, Bapak Ibu tinggal menggunakan template yang sudah ada ya dari PPCPH diisi, udah. Kalau sudah selesai nanti langsung diupload. Ya, itu gampangnya. Dan memang template ini biasanya untuk menengah ke bawah ya, UMKM ya. Hmm. Format pembuatan manual dan lampirannya, hal-hal yang harus ada. Cover harus ada ya. Daftar isi, identitas perusahaan, kebijakan prosedur perusahaan dalam memenuhi kriteria ya. Dan lampiran-lampiran seperti dokumentasi proses sosialisasi kebijakan ya halal. Kemudian surat penetapan tim ya, manajemen, daftar bahan, formulir-formulir, mulai dari tadi penerimaan bahan, kemudian audit internal, manajemen review ya, dan formulir lainnya. Matriks bahan versus produk dan juga fasilitas produksi. Ya, semuanya ini. Ini Bapak Ibu ya, contoh ini cover halaman mukanya ya, manual SCPH. Ini halaman depan ya. Nah, ini nama perusahaan ini Warung Makan Mendo ini contoh. Ini nama perusahaan. Bapak Ibu nanti diminta buat seperti ini juga ya. Daftar isi. Nah, daftar isi nanti lengkapi dengan nomor-nomor halamannya ya. Gitu. Jadi sama ya kalau di SCPH ini intinya ada 5 kriteria SCPH ini ya. Kemudian identitas perusahaan Bapak Ibu juga ini dilengkapi. Ini ada di halaman bukan depan sekali, pokoknya di awal-awal ya. Di SCPH ini dilengkapi nama perusahaannya, NIB-nya, skala usaha, nama pemilik, nama penyelia, ada juga ya. Alamat perusahaan, kalau ada alamat pabrik, alamat fasilitas produksi beda ya diinput ya semuanya. Ya gitu, ini semuanya diinput. Nah, ada jenis di sini, jenis produk nih Bapak Ibu. Jenis ini nanti mengacu ke KMA 944 ya, Bapak Ibu ya. Nanti kita lihat ya cara mencarinya gimana. Nah, kemudian Bapak Ibu, perusahaan juga harus punya prosedur atau kebijakan dalam pemenuhan kriteria SCPH ya. Ini wajib ya, wajib ada sesuai dengan 5 kriteria SCPH tersebut ya. Nah, yang pertama tadi terkait komitmen tanggung jawab. Jadi
pelaku usaha atau kita sebut PU aja ya, PU ya singkatnya ya. PU itu mereka harus buat kebijakan halal Bapak Ibu ya, kemudian nanti ditandatangan dan ini harus eh, pajang, ditaruh di area produksi. Nanti dibuatkan dalam bentuk poster ya, dilaminating begitu ya, taruh di area produksi. Ya, kemudian tanggung jawab manajemen puncak ya. Di antara tanggung jawabnya ya, em, ini ya bisa dilihat menerapkan SCPH ya, menyusun rencana PPH ya, dan banyak lagi yang lainnya. Jadi memang SDM juga ini merupakan ketersediaan SDM tanggung jawab pimpinan puncak juga ya. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, implementasi dari kriteria yang pertama unsur tanggung jawab ini adalah surat keputusan tim. Nah, jadi harus punya Bapak Ibu nanti nih, kalau misalnya Bapak Ibu ditunjuk oleh eh, pelaku usaha untuk menjadi penyelia di sana, harus ada nama Ibu dalam SK-nya ya. SK tim ya, penunjukan eh, tim halal ya di perusahaan A misalnya. Nah, ditunjuk oleh pimpinan ya, pimpinan puncak perusahaan. Nah, gitu ya. Nih contohnya bisa dilihat Bapak Ibu ya. Nama, jabatan ini apakah mungkin sebagai penilai halal atau dia nanti sebagai pemilik usahanya atau mungkin staf gudang, staf produksi apa. Posisinya di tim sebagai apa tanda tangan. Posisi di tim penyelia tentu dia harusnya ketua ya. Kalau dia penyelia dia ketuanya ya. Nah, ini tanda tangan. Nah, kemudian berikutnya pembinaan SDM Bapak Ibu. Nah, terkait pembinaan SDM ini ada pembinaan SDM eksternal dan internal ya. Eksternal itulah Bapak Ibu hari ini ikut pelatihan penyuluh halal bersama Halal Institute. Nanti dokumen buktinya ya, sertifikat pelatihan, dokumen hadir ya, mungkin ada rekaman Zoom atau foto ya, ikut materi ya, itu bisa semuanya dilampirkan ya di pembinaan STM eksternal. Nah, internalnya juga sama dilakukan Bapak Ibu. Bapak Ibu juga melakukan sharing di internalnya ya, bukti-buktinya juga dilengkapi. Nah, kemudian bahan. Bahan ya. Nah, bahan ini juga penting diperhatikan. Bahan yang digunakan Bapak Ibu di sini harus jelas komitmennya pelaku usaha harus menggunakan bahan-bahan yang memang sudah tersertifikasi halal atau halal ya begitu ya. Dan oke. Nah, bahan ini untuk bahan khusus daftar bahan nanti ada format tersendiri ya pengisiannya ya. Yang mana memang bahan-bahan yang digunakan harus dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti sertifikat halal dan juga nanti dilengkapi juga dengan nota Bapak Ibu ya. Nota terkait pembelian bahan-bahannya begitu ya itu dilengkapi semua ya. Nah, yang ketiga adalah proses produk halal ya kriteria ketiga terkait lokasi, tempat dan alat Bapak Ibu. Nah, misalnya lokasi, tempat dan alat ya Bapak Ibu. Ini pada intinya adalah lokasi, tempat dan alat yang digunakan dalam proses produk halal ya, produk-produk yang memang akan diajukan sertifikasi halal itu harus halal Bapak Ibu. Halal dedicated ya terpisah dari sesuatu yang tidak halal. Tidak boleh nyampur dengan yang tidak halal ya Bapak Ibu. Kemudian satu lagi nih. Bapak Ibu nanti diminta juga pasti ya sama auditornya ya terkait proses produk halal inilah ya ataupun di lingkup usahanya diminta membuat surat pernyataan menjaga kehalalan, nah, kehalalan proses, produk halal, bahan semuanya. Pokoknya surat kehalalan di menjaga kehalalan di perusahaan. Selain nanti juga akan diminta surat pernyataan bebas babi. Ya, jadi memang surat surat keterangan menjaga kehalalan ini baru ya, baru diminta oleh fatwa sidang di sidang fatwa baru-baru ini. Dulunya itu cukup dengan pernyataan pernyataan bebas babi saja. Tapi sekarang itu sudah ada tambahan satu surat lagi ya.
Nah, ini untuk menjaga ya bahwa memang semua proses ya yang berlangsung di perusahaan itu halal ya. Nah, ya peralatannya juga sama Bapak Ibu ya. Peralatan perangkat juga pastikan ya tidak ada kontaminasi dengan yang tidak halal. Nah, prosedur ya. Nah, terkait prosedur ini Bapak Ibu. Prosedur ini banyak sekali mulai dari tadi penerimaan bahan ya, macam-macam ini. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu ya, kita tidak baca semuanya ya. Hanya beberapa saja barangkali. Nah, di sini ada prosedur penyucian fasilitas produksi ya, sesuai syariat Islam. Nah, ini saya rasa juga sudah tahu ya. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 3 najis ya. Apa saja Bapak Ibu cara pensuciannya gimana? Coba bantu saya. Misalnya nih Bapak Ibu, untuk pencucian fasilitas produksi yang sesuai syari itu kayak seperti apa? Yang kena Ini apa namanya eh, ke anjing gitu, air liur anjing gitu, Hmm. peralatan yang digunakan maka harus dibersihkan dengan air dan sebanyak 7 kali dan salah satunya itu dicampur dengan debu. Itu untuk najis apa Bu? Najis? Najis yang mughaladah Hmm. yang Iya. berat. So, najis berat ya. Nah, apalagi Bu? Kalau yang najis sedang cukup dengan air. Yang penting rasanya, rasa baunya itu hilang. Rasa. Enggak. Jangan Ap- dirasa juga Bu. Bau, bau dan apa sih? Jangan dirasa ya. Kira-kira Apa? sudah hilang, udah bersih gitu ya. Oke, oke. Mungkin dipegang kali ya maksudnya ya, bukan Eh, di. apa namanya bekas baunya hilang. Ya, oke. Nah, berikutnya satu lagi apa? Najis apa satu lagi? Apa najis ringan. yang lain kalau kalau yang ringan itu kena apa kotoran pipisnya bayi laki-laki cukup dipercikan Ya, air saja. ya, Yang betul ya. najis yang ringan yang mukhafafah. Ya, oke itu ya 3 macam najis ya. Jadi memang pencucian fasilitas produksi juga sesuai syariat Islam. Kalau memang dia terkena najis ya, najisnya kita lihat ya berat, ringan, sedang ya gitu ya Bapak Ibu. Ya. Nah, ini jadi prosedur PPH ini semuanya itu harus ada prosedurnya juga ya Bapak Ibu ya. Terkait pemeriksaan kedatangan bahan juga dicek tuh Bapak Ibu satu-satu. Bahan datang ya. Apa dari bahan datang dicek nama bahannya sudah sesuai atau belum, kemudian identitas terkait kehalalan produknya dicek juga, disamakan dengan yang ada pada daftar bahan ya. Jadi semua bahan yang dibeli, semua bahan yang datang itu harus sesuai dengan yang ada atau yang terdaftar pada daftar bahan halal. Kalau misalnya nanti ternyata sertifikat halal sedang pengajuan atau SK sudah terbit, ada ketidaksesuaian ya. Misalnya bahannya berubah nih tiba-tiba ya. Nah, nanti itu kena peraturan itu Bapak Ibu ya. Kena peraturan apa? Wajib lapor. Setidaknya wajib lapor dulu ya, apakah nanti akan diaudit lagi atau tidak nanti keputusan dari KPH dan atau BPJPH ya. Karena kan sertifikat halal berlaku selamanya sepanjang tidak ada perubahan bahan dan PPH. Nah, untuk mengantisipasi itu Bapak Ibu, kalau misalnya bahannya ada bahan alternatifnya, nggak apa-apa. Diinput juga nanti di daftar bahan halalnya ya. Penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria juga harus ada tuh ya prosedurnya ya caranya. Walaupun mungkin produk yang tidak sesuai kriteria ini jarang atau tidak pernah terjadi gitu, tapi tetap harus ada. Penjualan, formulasi produk ya semuanya juga harus ada ya harus lengkap. Terkait produk, nah produk juga Bapak Ibu Izin, diperhatikan. Bu Elia, Iya, boleh bertanya? iya boleh Pak. Apa? Pak Ya, siapa Pak mumpung Sugeng? ya dengan Sugeng dan Siwi, mumpung tadi membahas masalah yang Eh, najis Oh tadi. iya, oke oke. Terus saya tadi sempat dibahas juga di presentasi sebelumnya sebenarnya, cuma saya Ah, belum sempat menanyakan. iya. Itu ada untuk membersihkan najis mugoladoh ya.
Iya, itu mukalase. harus dibasuh air 7 kali dan 1 kali dengan tanah atau semisalnya. Yang jadi persoalan itu juga disebut, maksud saya gini, eh, di beberapa alat-alat produksi ya ada yang memang kalau dengan air itu bisa menyebabkan kerusakan gitu ya. Mm-mm, oke. Oke, terus tadi juga sempat di presentasi pertama disebutkan bisa diganti. Nah, Mm-mm, yang mau saya tanyakan, apakah betul ada pengganti dan apa mm, official atau dokumen resminya bahwa kita boleh mengganti air itu? oke. Apakah ada aturannya gitu? Apakah hanya option verbal atau ada dokumen resmi dari pergantian itu? Berikan Bu Elia, makasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Sugeng. Bagus ya pertanyaannya ya, karena ini aplikatif ya. Eh, Mungkin pernah terjadi di perusahaan ya. Jadi, sepengetahuan saya ada yang pernah saya dengar juga ya dari beberapa teman, pernah terjadi itu, yang hal seperti itu memang alatnya ini tidak bisa kena air. Ya, rusak kalau kena air. Ya, pernah juga diproduksi untuk apa? Mengolah ya bahan-bahan mungkin saja ya dari najis berat ya. Ada B2 dan mau digunakan untuk produksi nih alatnya gitu ya. Ya, bisa digunakan untuk ini ya Pak, untuk bisa disucikan maksudnya ya. Tapi memang yang mensucikannya itu harus didatangkan ini Pak Kiainya dari MUI-nya Pak, diundang di situ. Jadi beliau nanti yang akan memberitahu nih gimana ini prosesnya. Kalau memang dia tidak bisa kena air Pak, harus disaksikan oleh Pak Kiainya langsung. Ya, dengan alat pembersihnya yang sesuai dengan yang bisa nih alatnya mungkin hanya bisa dibersihkan dengan alkohol atau apa gitu ya yang tidak merusak si alat gitu. Nah, nanti proses pembersihannya Pak Kia nanti yang akan datang ke situ Pak untuk menyaksikan ya proses pensuciannya itu. Setahu saya sih begitu ya Pak. Cuman memang kalau untuk prosedurnya, aturan bakunya, saya belum menemukan itu. Penggantinya apa, seberapa tidak seperti ini kan sudah jelas ya 7 kali ya dengan air gitu ya. Begitu Pak Sugeng. Untuk aturan itu, apakah ada standar operasinya, Bu? Seperti apa namanya, kita bisa mengikuti itu, tata cara itu dengan misalnya aturan dari BPJPH atau mungkin semacam aturan tertulis yang bisa kita jadikan referensi gitu, bahwa itu bisa diganti dengan sesuatu, Mm, tentu ada pakai datang, tapi ada aturan yang bisa ya. kita jadi Kalau referensi. aturannya itu ya setahu saya sampai sekarang itu belum ada sih Pak ya aturan bakunya dari BPCPH ini. Itu memang dari MUI itu yang bikin Pak, yang bikin fatwa ya. Nanti memang makanya MUI-nya diundang ke sana untuk menyaksikan itu proses pembersihannya. Nanti hubungannya ini dengan Pak Kiai ini sah atau tidak tuh pembersihannya gitu Pak. Jadi sifatnya dia lebih sifat kaustik ya, maksudnya spesial case ya. Memang harus Spesial ada banget, yang spesial. saksi dan Iya, yang betul. baik itu. Sangat-sangat spesial. Jadi memang harus nanti ngundang MUI nih, Pak. Kalau memang alatnya ini nggak bisa diadakan lagi, nggak bisa diganti ya. Karena mungkin mahal apa segala macam. Pernah dibikin untuk ada bahan B2-nya. Mau dipakai, gimana nih kes pensuciannya ya. Jadi itu ngundang Pak Kiai biasanya, Pak itu. Baik, baik, baik. Terima kasih, Bu. Ya. Iya, dasarnya. Sama-sama. Kita lanjut dulu ya, Bapak Ibu ya. Nanti kita akan ada eh, tugas soalnya ini. Masuk ke produk tadi ya. Produk tadi. Tadi produk Bapak Ibu ya, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan di antaranya tadi terkait penamaan produk, bentuk, karakteristik, sensori ya, tidak mengarah pada sesuatu yang diharamkan ya, dan memang tidak menyimpang ya dari ketetapan ya fatwa. Nah, seperti itu ringkasnya begitu ya. Nah, kemudian ini banyak sih di sini. Kita masih panjang waktunya ya. Masih, oke. Jadi Bapak Ibu produk ini juga nah ini mungkin akan ada nanti nih Bapak Ibu yang mendampingi roti bakery barangkali ya bakery cake and bakery nanti ada. Nah kalau misalnya usaha bakerynya itu sudah halal, tiba-tiba ada permintaan nih, Bapak usaha bakery sudah sertifikasi halal ya di perayaan Valentine ada yang minta cake Valentine, boleh nggak Bapak produksi kira-kira? Atau mungkin di perayaan Natal, oh, ada request nih. Request dong kue
Ada ucapan Natalnya boleh nggak tuh Pak? Produksi nggak Bapak tuh? Kalau ada begitu, Bapak udah punya sertifikat halal. Boleh nggak tuh? Bapak atau Ibu siapa ya? Izin Ah, menjelaskan, iya silakan Bu. boleh boleh Bu, asal bahan yang digunakan tidak termasuk yang haram seperti itu. Iya, boleh ya. Boleh, asalkan bahan-bahannya masih bahan-bahan halal ya. Hanya ditambahkan ucapan selamat Natalnya, tapi memang jangan ditampilkan logo apa. Boleh kalau untuk request boleh. Memang nggak ditampilkan ya logo halalnya kan ada di outletnya ya. Boleh nggak apa-apa. Tapi itu hanya untuk request dan dia tidak termasuk dalam list produk yang disertifikasi ya. Nah, bahan-bahannya saja yang sama. Cuman itu by request. Kemudian banyak lagi ya. Beberapa produk lagi yang memang dilarang mie mie apa ini? Mie setan, minuman rasa bir, roti rasa daging babi dan banyak ya contoh-contoh sekarang ini ya yang memang viral itu yang memang eh, apa bertentangan ya. Nanti bisa dilihat lagi. Nah, berikutnya pemantauan evaluasi Bapak Ibu terkait internal dan kaji ulang manajemen. Jadi internal dan kaji ulang. Jadi memang sebelum Bapak Ibu nanti mengajukan dokumen SCPH pelaku usaha ke BPJPH itu sudah harus dilakukan dulu audit internal dan kaji ulang manajemen. Nah, nah di dokumen SCPH itu kan ada formnya, itu dilengkapi Bapak Ibu, dilengkapi diisi bukti-bukti pelaksanaan audit internal dan kaji ulang manajemen ini juga simpan, direkap semuanya ya sebagai bukti nanti Bapak Ibu sudah melakukan. Ya, harus ini. Dan bisa dilakukan minimal sekali dalam setahun ya frekuensi pelaksanaannya. Begitu kira-kira ya. Terkait berikutnya prosedur SOP instruksi kerja. Ini juga nanti prosedur-prosedur kalau pelaku usahanya belum punya ya Bapak Ibu bantu mereka buatkan ya begitu. Ya, prosedur halal merupakan penjelasan tata cara pelaksanaan SCPH yang dibakukan. Jadi dibakukan ya, disahkan ya oleh pimpinan perusahaan ya begitu. Nah, isinya ada tujuan, ruang lingkup, daftar istilah, referensi standar, dokumen terkait ya, dan juga penjelasan kegiatannya apa saja dan terakhir pengesahan. Ya. Nah, ini tata cara pembuatannya. Saya rasa Bapak Ibu juga sudah bisa ya membuatnya ya. Tata cara, kemudian nah, penyusunan prosedur tertulis baik berupa SOP ataupun IK ya, instruksi kerja harus dilengkapi dengan formulir yang sudah terisi. Formulir penerapan prosedur harus berisi aktivitas. Nah, jadi memang formulir-formulir nanti yang dibuat itu ya disesuaikan ya dengan aktivitas yang akan dilaksanakan ya, Bapak Ibu ya. Itu kalau memang misalnya SOP apa ya? SOP pencucian ya, kalau memang ada di situ prosesnya ya dibuat gitu ya. Ini contoh Bapak Ibu SOP penanganan produk yang tidak sesuai kriteria. Nah, ini juga disesuaikan ini ya, isinya disesuaikan dengan ruang lingkup perusahaannya ya. Nggak akan sama nanti SOP penanganan produk yang tidak sesuai kriteria untuk usaha penyediaan makan minuman dengan usaha apa misalnya, usaha RPH misalnya, ya, pasti akan ada perbedaan di situ. Nah, ini juga nanti disesuaikan dengan ruang lingkup usaha. Nah, implementasi SCPH ini diperlukan untuk apa? Untuk melihat keefektifan regulasi dan prosedur yang ditentukan dalam manual yang sudah dibuat ya, Bapak Ibu. Nah, bukti implementasi SCPH ini ya apa saja? Formulir, checklist, daftar, logbook, planning, laporan ya. Nah, semuanya itu disimpan Bapak Ibu ya. Nanti untuk dilengkapi ya. Kalau misalnya diminta dalam pengajuan sihalannya bisa dilampirkan ya, atau nanti pada saat proses audit nanti bisa diunjukkan ke auditornya. Nah, ini contoh form penerimaan bahan datang ya. Jadi form-form penerimaan bahan datang, form apalagi itu produksi, penyimpanan dan lain sebagainya juga di keep ya disimpan. Ini contoh pembelian bahan Bapak Ibu ya. Oke.
Dan SOP-nya itu manual halal, SOP dan instruksi kerja itu harus disosialisasikan Bapak Ibu. Ya, disosialisasikan terutama ke internal perusahaannya. Ya, sosialisasi bisa sosialisasi langsung ya, training secara langsung atau melalui media elektronik, by WhatsApp misalnya, WhatsApp group ya, atau melalui banner, brosur, poster ya, dan banyak lagi caranya. Langkah-langkah sosialisasi ya, saya rasa Bapak Ibu juga sudah tahu ya. Kita diskusi dulu ya sebentar. Sebelum diskusi nanti kita masuk pengerjaan LK tugas Bapak Ibu. Saya lihat ini di kolom chat banyak pertanyaannya. Izin bertanya, Bu. Iya, Boleh sebentar ya bertanya, Bu. Ibu? Sebentar bisa resen dulu yang mau bertanya nanti saya panggil. Ya. Resen dulu ya. Ini yang kedua ini dari Pak Ahmad Ridwan. Ridwan, oke. Apakah menu yang akan dijual harus disertakan di dalam sertifikasi produk? Iya, betul. Menu yang akan dijual ya iya, Pak, dimasukkan nanti dalam SCPH-nya ini. Jadi ada nanti lampiran yang memang lampiran terkait dengan matriks bahan versus produk ya. Di situ dilampirkan, dicatat itu menunya apa saja, bahan-bahan penyusunnya apa saja. Ya, begitu. Hmm. Ibu Nur Azizah, analisis gap contohnya seperti apa? Tadi sudah saya contohkan, Bu. Tadi ada di slide itu ya, Bu Nur Azizah. Analisis gap itu contohnya apa? Oke, Iya, Ibu tadi sudah terjawab. Terima sudah. kasih. Oke, baik. Ibu Diah ya. Boleh bertanya? Bisa resen, Ibu? Resen dulu ya, Bu. Nanti saya panggil. Oh ya, Ya. ya, ya. Ini Ibu Diah, untuk lampiran audit internal manual, apakah harus diupdate terus setiap tahun? Iya betul, harus diupdate setiap tahun kan ya. Pelaksanaannya kan paling tidak 1 kali setahun ya, Bu Diah. Oke. Em, oh ini udah dijawab. Oh dihapus, oke. Oke. Terima kasih Bu Olia sudah bantu jawab. Oke, warung makan ini dari Pak Ibu Mahmudatus Sadiah. Warung makan kalau menunya banyak, apakah semua menu diaudit? Semuanya. Kalau warung makan, contohnya warung makan Padang, menunya kan banyak tuh. Semuanya Bu diaudit, semuanya. Ya bahan semuanya. Kan yang halal cap menu rumah makannya, bukan menunya itu ya. Ibu Taratia, apakah boleh minta template dokumen SCPH? Ya boleh, nanti dikasih. Di download di Google juga bisa ya. Oke, ya kita lanjut dulu. Siapa tadi yang bertanya? Nggak jadi yang resen. Ibu, Bapak. Ah, Ya, saya Ibu. oh ya, Bu Wiwit, Maimunah, silakan. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam. maaf, yang mau saya tanyakan itu, saya ini insya Allah mau jadi penyelia. Nah, di sini penyelianya itu, saya kan wilayah Cilacap. Apa saya hanya untuk membantu untuk daerah wilayah Cilacap atau yang lain? Sementara kan saya sebetulnya pindah dari Jakarta gitu. Nah, apa Hmm. saya bisa membantu teman-teman yang di Jakarta seperti itu sih. Oh iya, bisa Bu. Ibu Terima juga bisa kasih. membantu yang di Jakarta, tidak harus di Cilacap. Kan ini penyeliannya nasional ya, boleh. Gak Oh apa-apa. gitu. Iya, Ya, terima kasih. oke. Ya, tadi siapa lagi yang mau bertanya kira-kira? Ibu, izin Iya. Bu, bisa dari Rumah Sakit Hermina. Saya ingin bertanya Bu, jika di perusahaan kan sudah ada SOP tuh Bu, mulai dari apa namanya perencanaan bahan bahan makanan sampai pendistribusian bahan makanan. Mm-mm. Apakah SOP-nya itu harus direvisi dengan ada yang tadi kan ada regulasi terkait halalnya gitu, atau harus direvisi atau bisa menggunakan SPO yang sudah ada? Terima kasih Bu. Bisa direvisi, Bu. Revisi sesuai dengan tadi kan belum ada mungkin kalau halal itu kayak gimana ya. Nanti revisi sedikit aja, disesuaikan saja, Ibu. Baik, terima kasih Bu. Eh, bisa disesuaikan itu kan sebetulnya lebih mudah ya karena sudah punya SOP ya, Bu ya. Tinggal ditambahkan saja ya. SOP Iya. halal berarti penggunaan bahannya memang sudah harus halal, dicek ya.
dokumen pendukung kehalalannya ada ya, nah, semuanya tinggal direvisi. Baik, Bu, terima kasih. Iya, Em, Pak siapa nih yang duluan? Coba saya lihat. Pak Ramadian, nah, silahkan. Bu, Iya, silahkan Pak jika Ramadian. terjadi dan bahan SDPA harus diperbarui dan bagaimana prosedurnya, Bu. Putus-putus Pak, barusan bisa diulang kembali nggak? Nah, putus-putus. Jika terjadi pergantian supplier bahan, Bu, Hmm? apakah SDPA harus diperbarui dan bagaimana prosedurnya, Bu? Oke, kalau terjadi penggantian supplier, kalau supplier sih nggak masalah ya. Eh, Supplier bahan, suppliernya doang atau juga bahannya juga ganti Pak? Beda loh Pak, supplier sama Eh, produsen. Sama bahan juga, Ibu. Oke, berarti intinya ada penggantian bahan. Kalau ada Ah, penggantian bahan, ya harus lapor Bapak. Bapak harus harus lapor. lapor ke BPJPH dan atau LPH ya. Nanti di eh, SCPH ada template itu ya lampiran berapa ya 15 ya. Saya lupa ya. Lampiran 15 kalau tidak salah itu untuk pengajuan permohonan penggantian bahan. Ya. Nanti itu diisi nanti bisa disampaikan ke BPJPH dan atau LPH. Kalau mau cepat sih penggantiannya ke ke LPH-nya, Pak. Kalau mau cepat proses ya, karena kan BPJPH menangani banyak klien ya. Kayak Bapak bisa lapor nanti kalau misalnya sudah diaudit, kan Bapak ada kontak ya dengan LPH-nya. Itu disimpan jangan selesai diaudit sudah gitu ya. Kontaknya dihapus jangan ya. Nanti kalau ada apa-apa bisa dikontak lagi LPH-nya yang mengaudit Bapak. Ditanyakan, Bapak mau penggantian bahan gitu ya. Diminta dulu persetujuannya. Boleh nggak ini ganti bahannya? Bahan A jadi bahan B. Minta persetujuannya. Ya, syaratnya penggantian bahan itu adalah ya bahan yang digunakan, yang diganti itu memang harus sudah halal juga, sudah punya SH gitu ya Pak. Ada form lampirannya, nota pembeliannya nanti juga Bapak lampirkan gitu ya. Nah, apakah nanti Bapak karena kewajiban harus diproses audit lagi atau tidak, itu tergantung nanti dari keputusan ya dari BPJPH-nya. Yang penting lapor dulu gitu ya. Gitu Pak Ramadian. Pak Ahmad Ahmad Ridwan, silakan. Ya, ya, benar, Bu. Izin nanya ya, Bu ya. Ya. Saya dari hospitality, Bu, hotel. Kan di hotel banyak menunya, Bu. Ada makanan dan minuman. Saya Mm-mm. masih kurang paham masalah menu, Bu. Itu yang didaftarkan itu semua bahan atau per menu gitu, Bu. Semua menu. Contohnya ini, kita mau bikin nasi goreng. Mm-mm. Kan ada beras, ada bumbu-bumbu. Ya, Seperti itu ya, Bu. ya. Itu kan ntar, bahan menu kita bedakan dulu ini. Menu berarti ada menu nasi goreng. Bahan bahan dari nasi goreng itu, dari menu nasi goreng ada beras, ada cabai, ada bawang dan segala macam ya, Pak. Jadi, untuk menu nasi goreng tadi semua bahan yang digunakan itu didaftarkan di si halal, dibuat di perencanaan SCPH-nya, begitu Pak. Jadi kalau Pak Ridwan nanti punya 100 menu misalnya ya, 100 menu berarti kan bahannya banyak tuh, ya semuanya diinput semuanya. Semuanya Oh ya, didaftar. seperti itu, ya. Iya. Termasuk minuman ya, Bu ya. Minuman juga sama. Sama Pak. Bahkan nanti tuh Pak, ininya juga didaftarkan bahan kemasan yang digunakan. Misalnya ya, kalau ada bahan pengemas atau mungkin hotel ada tisu, ada ya. Ada tisu, penggunaan tisu. Ada. Tisu itu juga diinput Pak di daftar bahannya. Tisu, kemasan, sabun cuci piringnya ya. Atau Ya, nanti ada bahan penggunaan, pendukungnya, Bu ya. hmm, ada pakai kuas misalnya untuk bikin ayam bakar. Kuasnya itu juga didaftarkan. Hmm, gitu. Iya, terima kasih, Bu. Ya. Oke, Pak Tri Karyono, silahkan. Ya Bu, saya ingin ini Bu ingin bertanya tadi kan di slide 33 itu kan Hmm, soal penetapan tim manajemen halal ya Bu. ya, Nah, Ibu itu tadi kalau nggak salah itu bilang untuk ketua untuk posisi di tim ketua itu di dipegang sama penyelia halal ya Bu. Boleh kok nggak ya. kalau misalkan
di pimpinan perusahaan itu ingin masuk di situ, misalkan industri kecil nih, Hmm. dia punya misalkan atau mikro nih, ya bapak suaminya ini sebagai pimpinan perusahaan, istrinya sebagai penyelia halal, lalu apa namanya yang ingin jadi ketuanya itu dari apa namanya si bapaknya gitu. Soalnya tadi kan ibu bilangnya wajib penyelia halal gitu Bu. Itu gimana Bu? Boleh atau enggak Bu? Kalau ketua nggak wajib penilai halal, boleh Pak. Kalau misalnya nanti ownernya mau jadi ketua boleh, asalkan dia Muslim, boleh. Ya nggak harus penilai jadi ketua nggak harus, tapi boleh. Yang lain asalkan memang Muslim nggak apa-apa. Ya syaratnya apa? Kalau mau jadi ketua berarti harus tahu dulu halal itu seperti apa kan? Ya, karena kan dia nanti yang menginstruksikan semuanya, gitu, Pak Karyono. Siap, siap. Terima kasih Bu. Iya. Oke, kita lanjut di kolom chat. Saya menjawab pertanyaan sepertinya sampai 5 menit lagi ya. Kita langsung masuk ke LK ya. Tapi sudah dibantu jawab oleh Bu Aulia, nggak apa-apa. Terima kasih Bu Aulia. Kita lanjut ke LK ya Bapak Ibu ya, pembahasan LK. LK apakah sudah di-share Bapak Ibu? Sudah ya? Oh sudah. Belum. Format template SCPH. Ibu Share, oke. Bu Elia mohon izin. Tadi misalnya yang tadi menegaskan pertanyaan yang sebelumnya, yang berkaitan misalnya apa namanya perusahaan atau yang kita teliti misalnya tadi, misalnya catering punya banyak produk, itu nanti kita ini semua, nggih. Catering punya banyak produk. Heeh. Yang kemudian akan kita apa namanya teliti kehalalannya berarti semuanya Iya, begitu. betul. Semuanya. Semuanya, Bu. Hmm, Semuanya didaftarkan. Ada semuanya ya. 300 produk, ya sudah. 300-nya didaftarkan. Semua bahan-bahan untuk 300 produk itu didaftarkan semuanya. Jadi pusing ya kalau cuma satu penyeliannya. Bisa lebih. Bisa nanti di sana beberapa penyeliannya, Bu. Kalau cuma satu ya mumet juga itu. Iya, betul. Iya. Iya, Bu, semuanya. Semuanya harus didaftarkan. Hmm, baik-baik, terima kasih. Oke. Bapak Ibu, saya barusan share di grup ya LK1. Silakan sama-sama kita buka ya. Bapak Ibu sambil dikerjakan di tempat masing-masing LK1-nya. Nah, ini untuk tugas nanti ya. Tugas LK1 ini diupload di tugas 1 nanti ya, Bu, Bapak ya, Bapak Ibu ya. Ya, oke, LK1 nih. Manual Sistem Jaminan Produk Halal SCPH. Nah, ini Bapak Ibu kelihatan ya. Ini nanti bisa dibaca ya, info ini penting sebagai apa. Ini memang template ini tidak lengkap. Ini hanya LK1. Kalau kita scroll ke bawah, hanya sampai lampiran sini, lampiran 3. Terputus ya. Memang, karena ini untuk tugas 1 dulu, biar Bapak Ibu nggak terpecah fokusnya. Jadi fokus mengerjakannya ya satu-satu. Kalau di template SCPH itu sudah menyeluruh ya sampai ke lampiran kaji ulang manajemen ya. Nah, untuk tugas ini Bapak Ibu tolong diperhatikan semuanya tolong seragam menggunakan template yang saya share ya. Seragam semuanya ya. Nanti diupload di LK1. Silakan sambil dikerjakan. Di manual SCPH ini diisi nama usahanya, nama perusahaannya. Bapak Ibu silakan diisi ya. Nah, nama usaha, nama perusahaan, disiapkan tanda tangan nama. Maksudnya disiapkan oleh penyelih halal. Siapa namanya? Nama Bapak Ibu. Tanda tangan lengkapi. Ya, tanda tangan terserah ya. Mau ditempel foto juga silakan. Pokoknya diisi. Kemudian pemilik usahanya diisi. Siapa namanya? Lengkapi tanda tangan. Ya, gitu. Itu yang halaman pertama cover ini. Nah, kemudian di sini juga ada info terkait dengan ini Bapak Ibu yang merah nih. Isi nama perusahaan. Ini diisi kembali namanya apa. Nah, silakan Bapak Ibu dilengkapi dulu nih halaman cover ya. Semuanya dikerjakan sekarang ya. Dan nama usaha. Oke, saya sambil ke bawah ya. Sambil didengarkan ya.
Ibu Ibu Dena nggak ada di grup. Di grup sudah saya share ya LK-nya ya, Bu. Coba saya share di sini bisa nggak? Soalnya, loh, kok begini ya? Loh, zoomnya kemana ini? Salah saya seperti ini. Oke. LK. Hmm. Di grup sudah saya share sebetulnya. Bisa di-download juga ya, Bu Dena ya. Oh, nggak bisa saya share karena saya sedang buka filenya. Ya, silakan download di grup saja ya, Bu Dena ya. Oke. Oh, mati. Oke. Kalau begitu, ini saya stop dulu. Saya close dulu. Supaya saya bisa share di sini. Nah, sudah saya share, Ibu Dena. Silakan. Ya. Sambil dikerjakan ya, Bapak Ibu ya, tugasnya. Ini yang di grup yang dari mana yang punya Penyelia 213 Bu. yang mana ya? Ya yang BE06 ini. Ya, BE Kan ada 06 dua, AA. Ya, ada yang dari tugas Bu itu Elia. LK1 yang dari saya, Bu. Itu. Soalnya beda. Iya, beda memang. Yang dari saya ya, yang dikerjakan. Ibu, Silakan. mohon izin bertanya. Silakan. Ini yang LK1 Bu ya? Iya, LK1. Silakan. Siapa yang mau bertanya tadi? Nah, ini Ini ya. Bu, ini kan yang di grup udah diklik ya, seperti ini ya. Heeh. Ngisinya gimana Bu? Nggak bisa diklik? Bisa, bisa nggak? Bapak Ibu yang lain gimana? Bisa Bu, di enable dulu Bu. Bisa, ya di Oh, enable masuk dulu. kayak gini Pak. Ya, oke. Bu Ya, nanya Bu, itu tanda ya. tangan pemilik usaha gimana ya Bu? Dummy aja, Pak. Bapak Bu bikin sendiri aja dulu. Untuk tugas ini nggak apa-apa, Bapak oret-oret. Oh, boleh boleh. Nah, nanti kalau tugas OJT-nya baru yang asli. Ini boleh Bapak dummy aja ya. Bisa sih. Tapi jangan Ibu mau kosong, ya. bertanya. Oke, isi. Ya, silakan. Ibu, kalau nanti yang benerannya, Bu, pemilik usaha ini boleh nggak diganti dengan tanda tangan direktur gitu kalau di perusahaan? Boleh, 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 Iya, jadi bukan langsung pemilik usahanya, bukan ownernya, tapi boleh. direktur karena yang mewakili di Mewakili, lapangan kan direktur. yang mewakili. Boleh, Bu. Boleh, nggak Iya, apa-apa. iya, iya, makasih ya, Bu. Iya. Gitu ya. Nah, lengkapi ya Bapak Ibu ya halaman pertama. Saya lanjut dulu nih sambil membacakan. Nah, kita lihat lagi ya dasar hukumnya apa Bapak Ibu ya. SCPH itu yang mendasari ini Bapak Ibu nih. Undang-Undang 33 tahun 2014 ini ya terkait jaminan produk halal. Ini yang mendasari. Kemudian setelah ini lahirlah aturan-aturan baru ya terkait dengan kewajiban halal ini. Yang terakhir ini update-nya di sini. KMA nomor 20 tahun 2023 terkait perubahan ya terkait kriteria SCPH. Ya. Nah, ini halaman daftar isi Bapak Ibu kalau lihat itu kan itu sudah template ya. Nggak apa-apa jangan dirubah. Bapak Ibu hanya perlu mengisi nomor halamannya saja nanti. Kalau sudah dikerjakan, diisi nomor halamannya. Ya, jangan lupa ya. Biasanya peserta nih suka lupa nih bagian ini ya. Oke. Nah, halaman pendahuluan nanti dilengkapi Bapak Ibu ya. Nama perusahaan, NIB ya, NIB, skala usahanya apa, nama pimpinan, nama penyelia. Nama penyelianya nama Bapak Ibu ya. Alamat perusahaan, telepon fax perusahaan, alamat fasilitas produksi, telepon fax fasilitas produksi, kontak person, email ya, merek ya, izin edar, jenis. Nah, jenis ini Bapak Ibu nih, tolong diperhatikan.
Jenis produk ini sesuai KMA 748 untuk produk non makanan minuman ya. Contoh pengisiannya seperti ini. Contoh peralatan rumah tangga, kemudian kode klasifikasinya ya. Atau menurut KMA 944 tahun 2024 ya untuk produk yang makanan minuman. Ya, contoh penyediaan makanan atau minuman dengan pengolahan rumah makan A1612. Ini kode-kode ini diketahui nanti ketika Bapak Ibu cek ini KMA ini. KMA-nya kan sudah di-share ya. Nanti dicek kembali. Nah, jenis produknya masuk yang mana? Ya. Jadi ini nanti dihapus ini kalimat ini Bapak Ibu tinggal dibuat nanti sesuai dengan Bapak Ibu produknya apa. Bu, maaf, itu Ya, yang nama slice merek produk itu berarti pengisiannya mereknya dulu. nama, Terus nama, nama produknya Bu. Misalnya nama produknya apa nih? Misalnya Pia, Mbak Pia ya, Pia coklat, Pia coklat warung Mendo misalnya gitu. Nama produknya kemudian merek gitu. Deadline tugas kapan? Deadline-nya ya hari ini, deadline-nya Ibu. Ya, nanti malam deadline-nya jam 8 ya, jam 8 malam. Supaya bisa dikoreksi oleh fasilitatornya jam 8 malam deadline. Ya, jangan kemalaman. Nanti kalau ada kesalahan, revisi, Bapak Ibu kan bisa revisi kembali ya. Gitu ya. Setelah halaman pertama, ini ke halaman berikutnya, Bu. Yang mana? Ya, lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut. Halaman Mana berikutnya ini? yang Bapak lengkapi itu daftar isi tadi ya. Nih. Ini nanti aja ya belakangan. Ini dulu Pak pendahuluan. Hmm. Ini lengkapi ya. Tadi saya jelaskan jenis produk. Ini jenis produk ini caranya cari di KMA ya Bapak Ibu ya. Menentukannya ya, ini lengkapi itu. Nah, nih. Jenis produk itu kalau di catering misalkan ayam geprek gitu atau gimana Bu? Bisa atau gimana? Enggak. Apa Catering. perlu merek Berarti catering catering ya? itu Oke. masuk penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan itu Pak. Penyediaan minuman dan Bapak, pengolahan Bapak ya. cek ini, saya stop. Bapak cek dulu, buka KMA 944, Bapak. KMA 944 ada di mana ya? Nih download nih nggak bisa di download Bu tadi nih. Sudah di-share ya, 944, coba cek. Oke, saya buka juga ini. Ibu mau bertanya, Ya, silakan Bu. kalau misal produknya itu kayak bahan kegunaannya kayak sikat baju itu apa namanya ya Bu gitu? Di Sikat, KMA berapa? apa sikat baju? Sikat Ya, baju? Apa itu? Sikat baju buat cuci apa? ya buat nyuci baju itu sikat. Oh, Ibu cari di KMA 748 karena dia non makanan minuman. Cari di situ. Bapak tadi catering, Pak. Tinggal Bapak cari aja kayak gini nih. Catering ada dua nih ditemukan. Nih, Bapak nih. Tadi. Jadi cara ngelihatnya gini ya, Bapak Ibu ya. Catering nih. Jasa boga untuk event tertentu. Apakah event tertentu cateringnya? Atau ada lagi nih. Satu lagi apa? Oh, ini doang. Berarti Bapak ya untuk jenis produknya catering. Bapak ke atas lagi nih, 16. Bapak cari paling atas nih. Penyediaan makanan dan atau minuman dengan pengolahan ini misalnya ya. Ini ya. Aku mau tanya kalau misalkan dari perusahaan untuk cuma hanya supplier bahan makanan itu harus diisi merek produknya juga nggak, Bu? Supplier bahan makanan maksudnya gimana, Pak? Iya kan kita dari perusahaan supplier bahan makanan itu cuma bahan mentahnya dong kita nyuplai ke rumah sakit gitu. Bapak suplai bahan mentah. Iya, Hmm, itu gimana itu, Bu? Bapak termasuk jasa. Bapak suplai bahan mentah. Bahan mentahnya apa nih contohnya? Ya bahan mentahnya seperti sayur, daging ya gitu kan, ayam gitu. Oh, ayam juga. Iya, Oke, jasa ya Bapak ya, berarti ya. ya kita cuma Jasa ini nyuplai Bapak ini masuknya. ke jasa gitu, bukan ke Jasa. makanan itu.
Jasa Bapak, jasa ya. Hmm, Karena ada produk ini kan Bapak ya, ada produk daging ya, Bapak supply gitu kan ke rumah sakit ya. iya, kita Iya. supply gitu. Bapak jasa ini, jasa apa maksudnya tuh? Jasa nanti jasa distribusi ya? Ini cuma Masuk. nyuplai gitu kita. Oke. Iya, jasa distribusi Pak. Masuknya Bapak itu untuk nama produk, nama ininya nanti jasa ya. Untuk bahan-bahannya, untuk produk yang didistribusikan nanti boleh disebutkan saja itu produk distribusikannya apa, sayur atau apa nanti gitu. Oh, Nanti, misalkan sayuran terus ditulis bahan semuanya gitu ya, contoh-contohnya gitu. Cuma disimpelin hanya katanya dong sayuran mesti gitu ya, Bu ya. ini apa Pak? Di nama produknya tadi Bapak tulis aja jasa Pak, jasa distribusi gitu. Oh ya, siap Jasa siap. distribusi apa tadi bahan-bahan ya, bahan-bahan Ya. makanan ya ke Hmm. rumah. Itu aja ditulis di nama produknya itu. Oh ya udah. Baik, Bu, terima Hmm. kasih. Ya, tadi Bapak yang catering tadi itu ya Pak ya ini lihat nih jasa boga untuk event tertentu catering. Bisa ini ditulis ini. Saya lanjutin yang satu ini, saya tuntasin dulu. Nah, kodenya itu sudah pasti A ya, karena dia kan makanan ini ya, makanan 1621 ya. 1621. Nah, kayak gitu tuh nulisnya Pak di kolom chat saya bantu. Kalau yang jasa tadi, Maaf Bu, izin bertanya boleh? iya boleh. Jika saya kan kebetulan dari universitas ya, dari akademisi. Nah, Mm-mm. untuk produk yang dicoba akan didaftarkan itu adalah produk milik unit usaha di unit gitu, yang notabene itu tempat, lokasi, kemudian pimpinan ya di universitas. Dan dia belum ada NIB. Nah, baru merintis gitu produknya itu sabun padat. Hmm. Nah, untuk mengisi nama pimpinan, kemudian lain-lainnya itu berarti ketua dari unit usahanya ya berarti ya. Mm-mm, betul, ya. Ketua unit usahanya saja. NIB-nya Berarti nanti bisa ya boleh Bu. di-keep dulu. Tanpa ada NIB dan lain-lain bisa NIB gitu. nanti boleh dikosongkan dulu untuk tugas ini. Oh, oke. Dan Boleh, ini nggak akan apa-apa. berkelanjutan untuk tugas-tugas selanjutnya ya Bu, harus Iya, satu perusahaan betul. ini. Iya, betul. Nanti ini nyambung nih untuk LK2 ini juga nyambung Hmm, gitu. oke. Heeh. Oke. Berarti bisa Mm-mm. nggak Bu? Terima Ya kasih. bisa ya. Nanti produknya sabun. Sabun itu untuk jenis Oke. produknya buka di KMA 748 ya. Tadi Bapak Ya. yang supplier bahan-bahan pangan tadi juga 748 ya Pak. Jasa distribusi Bapak cek di situ ya. Oke. Nah gitu. Ini Izin yang bertanya, Bu. oh iya Kalau untuk silakan. nomor izin edar di jasa penyembelihan bisa diisi nomor NKV nggak ya, Bu? Beda. Jasa penyembelihan nomor NKV itu nomor edar apa bukan maksudnya? Nomor kontrol veteriner. Bukan Jadi memang no- ah untuk nomor izin edar edar. berarti Izin edarnya beda tuh Bu. karena kita Kosongin kan aja Bu. untuk jasa pembelian tidak ada BPOM, Bu. Kosongin aja. Kalau nggak ada Oh, kosong. dikosong aja. Terima kasih, Bu. Ya. Oke. Bu izin Bu, untuk gizi dan untuk gizi tata boga di rumah sakit berarti kita pakainya jasa boga catering juga ya Bu? Gizi di rumah sakit. eh gizinya ini di dapur sendiri yang apa? Iya, Yang masak atau gimana? jadi dapur sendiri yang masak Oh, Bu. nggak jasa. Dia masuk sini. Masuk pengolahan itu. Apa ya? Em, di sini nih, Bu. Rumah, rumah, warung makan. Di sini, masuk sini dia itu. Masuk penyediaan makanan, minuman dengan pengolahan. Cuman memang untuk rumah sakit itu ada bagian mana ya? Pernah juga itu. Rumah, warung makan, restoran. Hmm, mana ya? Coba kita cari. Ini kayaknya deh, penyediaan jasa boga periode tertentu, penyediaan makanan dasar kontrakan perjanjian pelanggan periode waktu tertentu. Coba Ibu baca deh, yang cocok yang mana ini? Ibu buka KMA 944. Nah, ini yang Baik, mana Bu. kira-kira? Apakah yang ini atau yang mana? Nanti ke sini.
Yang warna merah saja ya Bu yang diisi, tidak Bu Dia. Ada juga nanti yang warna hitam itu memang kebanyakan yang warna merah yang diisi. Tapi ada juga yang hitam-hitam nanti itu nggak kelihatan. Makanya perlu dibaca detail ya Bu ya untuk melengkapi LK-nya ya. Nah, silakan Bapak Ibu dilengkapi kembali. Ya, tadi sekilas sudah saya sampaikan untuk pengisian jenis produk, silakan cek KM 748 yang untuk non makanan minuman, 944 yang untuk apa makanan minuman ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan bingung terkait jenis produk, bisa tanya saya atau tanya fasilitator pendamping juga boleh. Kan punya grup masing-masing ya. Nah, nanti malam kalau bingung, tanya aja di situ ya. Nah, kita lanjut dulu nih waktu kita berjalan soalnya. Tujuan isi yang merah-merah ini apa tujuannya ya? Ruang lingkup usaha isi juga yang merah ini. Nah, ini ruang lingkup usaha kan kalau di template ini kan lengkap ya Bapak Ibu ya. Mulai dari penyediaan sampai ke gudang sewa. Nah, perhatikan tulisan dalam kurung. Cek sesuai bisnis proses perusahaan. Jadi, Bapak Ibu cek kira-kira yang mana yang dijalankan di tempat Bapak Ibu tersebut. Kalau ada yang tidak dijalankan, ya hapus. Ya, nggak usah semuanya. Kalau nggak punya maklon, nggak gudang sewa, nggak punya outlet, ya hapus. Ya, jadi yang ada saja. Ya, perhatikan ruang lingkup. Oke. Kemudian, kebijakan halal ini diisi nih, nama perusahaan, kemudian apa tempat, tanggal, bulan, tahun, tanda tangan. Ini yang merah-merah ini diisi ya. Terus ada ini merah-merah juga, ini dipilih nih maksudnya. Kira-kira sosialisasi kebijakan halal di situ di tempat Bapak Ibu dilakukan secara apa? Bisa pilih salah satu atau lebih dari satu. Ya, poin 1-3 juga sama dipilih ya. Nah, poin berikutnya ini tanggung jawab manajemen puncak. Pemilik usaha pimpinan perusahaan ya. Nama pemilik pimpinan ya di situ. Ya, begitu ya. Ini dilengkapi. Baca kembali ya. Nah, saya mungkin akan fokus ke bagian sini dulu nih. SOP. Ah, ini ada nih satu. Proses produk halal Bapak Ibu ya. PPH, tolong perhatikan dulu ya. Nanti bisa dilengkapi masing-masing ya. Di PPH ini kan banyak ya prosesnya, mulai dari penyembelihan sampai macam-macam. Kalau Bapak Ibu nggak punya, nggak melakukan proses penyembelihan, ya hapus aja ini. Ya hapus ya. Begitu juga yang lain-lain. Kalau nggak ada ya hapus ya. Nanti baca satu-satu tuh ya. Nah, kemudian ke prosedur nih Bapak Ibu nih. Ini kan diminta isi nama SOP ya. Maksudnya ini isi nama judul SOP-nya saja, bukan ditulis SOP ini gitu kan. Jadi misalnya ini prosedur penerapan SJPH, prosedur bahan. Poin A ini ya. Penggunaan bahan baru yang akan digunakan untuk produk halal dijelaskan pada prosedur SOP titik-titik kan. Nah, Bapak Ibu tuliskan kira-kira di tempat Bapak Ibu penggunaan bahan baru ini akan dijelaskan di prosedur SOP apa namanya. Ya, ya nama SOP-nya kan Bapak Ibu yang tahu ya. Ya, contoh misalnya di tempat saya misalnya penggunaan bahan baru ini nama SOP-nya SOP PBB 01 misalnya itu di tempat saya atau mungkin eh, boleh juga dituliskan SOP penggunaan bahan baru di perusahaan XYZ misalnya ya. Nah, itu silahkan nanti disesuaikan ya. Yang penting isi nama SOP ini dibaca detail ya kalimatnya ya. Nah, isi nama SOP-nya apa? Ya, banyak nih ya. Lumayan banyak. Kalau nggak ada RPH RPU nanti di delete ya Bapak Ibu. Saya lanjut dulu ya, sebentar. Yang merah-merah perhatikan. Ya, kemudian eh, saya lanjut ke lampiran. Nah, ini nggak merah nih nama perusahaan nih ya. Kebijakan halal nama perusahaan ini nggak merah. Tolong perhatikan diisi, lengkapi, tanda tangan. Kemudian SK tim. SK tim ini juga lengkapi namanya siapa ya. Boleh pimpinan sebagai ketua, boleh tanda tangan ya. Nah, di sini juga tanda tangan pimpinan di bawah. Ini tanda tangan si anggota tim. Nah, terakhir ini lampiran keberapa 3 ya. Oh, udah ini boleh diisi boleh enggak ya terkait pembinaan SDM ngikut ini aja juga nggak apa-apa. Itu Bapak Ibu ya. Nah, silakan dilengkapi nanti sambil tanya-tanya boleh. Kalau UMKM tidak ada SOP, jangan dikosong Ibu Widya.
Kalau nggak punya SOP, nggak apa-apa dibuatkan. Nah, tapi nanti untuk tugas LK1 ini, kira-kira menurut buat Widya di tempatnya itu, terkait dengan prosedur, tadi mana dia? Prosedur penerapan SCPH, kan ini banyak nih. Ini SOP apa adanya namanya di sana. Ya, gitu ya. Jangan dikosong ya. RPU ikut KMA berapa? RPU jasa. Ibu Dena RPU-nya itu jasa pemotongan saja atau ada produknya? Kalau jasanya saja ikut KMA 748. Bu, Oh, ada Bu, produknya. izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Untuk nomor izin edar, misalkan dia kain batik kan nggak perlu ya Bu dikosongin aja Bu. Kosongin aja, Pak, kalau nggak ada. Siap, makasih Bu. Iya. Coba saya buka lagi KMA ya. Tadi KMA 944. Ibu mohon izin. Iya, Kalau silakan. apa namanya dia itu warung makan sekaligus melayani catering gitu apa masuknya? Masuk penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan itu. Yang Eh, 16.2.1 tadi. iya, 16.2.1. Cuma nanti ada spesifik jenisnya. Ibu cek lagi dia masuk mana itu. Restoran bukan, rumah makan bukan, kedai bukan. Em, apa ya? Kira-kira ibu masuk yang mana? Ibu bisa pilih deh. Cocoknya cenderung Baik-baik, ke nanti yang coba mana? saya baca lagi. Oke, baik-baik. Baca lagi ya. Oke. Siap-siap. Ya. Tadi, Makasih. tadi Bu Dena tadi ada daging ya, daging sembelihan ya. Kayaknya nggak ada di sini deh. Ada sembelihan lemak hewani. Bukan daging. Oh, daging banyak sekali ya. Izin tanya Bu, Ya, silakan Pak. kalau NIB, misalkan kita belum tahu nih Bu, boleh dikosongin dulu. Boleh, kosongin. Baik, makasih. Ya, Ibu Ngapunten, Bu. izin bertanya Ini lagi. silakan. Pertanyaan. Ya, Ibu masih nyambung yang izin edar. Nanti ke depannya misalnya kalau saya masih mengajukan izin edar produknya, kebetulan produknya kosmetik, tapi mau ngajuin paralel juga sertifikasi halal bisa nggak, Bu? Jadi belum ada izin edarnya karena masih proses pengajuan ke BPOM misalnya. Hmm, Atau setahu harus saya, nunggu udah ada izin edar dulu dari BPOM baru ngajuin sertifikasi ya, Bu? kalau setahu saya bisa paralel ya. Oh, bisa Soalnya paralel. pernah ada yang begitu paralel pengajuannya. Heeh. Oh ya udah kalau gitu. Nanti Iya. nanti aturan lebih jelasnya nanti bisa ke BPCPH-nya Bu, gitu aturan terbaru. Oh iya. Ya. Iya. Iya. Ya makasih ya Bu Elia. Iya. Ya. Nah tadi, Jadi izin. ya Baik, jadi untuk tugas ini kan tidak ada hubungannya dengan on job training ya nanti. nggak ada Pak. Artinya jika kita apa ini taruhlah misalkan kebetulan saya bukan dari perusahaan, otomatis kan data-datanya boleh fiktif berarti ya, Nitip? bukan berarti dummy ya, dummy Oh, gitu. dami, boleh. Kalau untuk tugas Bukan ini fiktif, boleh. dummy, iya. Boleh. Jadi perusahaan saya sendiri lah gitu kan, iya. Boleh. Iya Untuk kan tugas untuk ini tugas boleh. ini ya. Oke. Kalau nanti Dan untuk Jakarta tidak tujuannya Clothing, ada boleh. Jakarta Clothing. Ah, ya. ya Heeh. dan tidak ada apa batasan untuk skala usaha ya. Nggak ada. Oke, baik. Izin Bu Elia, Terima Ya, kasih. Bu itu Elia. di pilihan itu kan area pemasaran kan ada nasional, provinsi, internasional. Kalau lokal ditulis ditambahkan apa gimana Bu? lokal nasional Pak berarti Pak. Oh nasional aja gitu ya? Ya, heeh. Oke, makasih. Ya. Tadi tunggu dulu Bu Dena tadi. Bu Dena kan ada produknya. Masuk ini Bu nih. Daging dan produk daging. Nanti Ibu pilih nih yang mana kira-kira. Baca ya Bu. Tuh, banyak ya pilihannya ya. Nah, kalau dia daging sapi, kakak sapi berarti daging unggas dan daging hewan halal segar dalam bentuk utuh atau potongan. Eh KMA kakak sapi 944 ya, Bu? 811B. Iya, KMA 944. Cek kembali. Makasih. Ya, Bu, mau tanya dong, Bu. Silakan. Tadi kan yang untuk NIB ya, kan kalau yang sekarang ini kita dummy aja atau dikosongkan aja. Kalau nantinya gitu, misalkan
mungkin UMKM gitu kali ya, yang masih kecil, misalkan kayak tukang bakso dan lain sebagainya, dia tidak punya NIB. NIB itu tetap kita sebagai penyelia penyelia reguler ini yang membuatkan NIB-nya, begitu ya. Kalau untuk nanti Iya, ke depannya untuk iya ke realnya gitu. depannya. Ya betul. Kalau nanti pelaku Ke usaha depan. pengen pengajuan halal, mereka belum punya NIB, ya Bapak juga bisa bantu buatkan NIB-nya dari data mereka. Oke. Bisa. Hmm, oke oke, siap siap. Ya, Ya ya, terima kasih Bu. oke. Iya, sama-sama. Es kristal ada di sini ya, 944 ya, Bu. Cari aja, Bu, es kristal kata kuncinya. Ada di 944. Bu Elia, Iya. untuk ruang lingkup itu kan ada kayak sewa gudang, ada dan sebagai outlet gitu ya. Nah, itu Mm-mm. kalau penjualannya online gimana, Bu? Berarti kan hanya fasilitas produksi aja ya, berarti Penjualan tempatnya. online. Eh, iya, penjual kan produksi berarti ada gudang juga dong. Walaupun ada penjualan ada gudang kan? Ada penyimpanan kan, Bu? Oh iya, penyimpanan ada. Tapi kalau Oke. kalau outletnya online berarti nggak usah Nggak ditulis. usah, nggak usah. Outlet, tapi ada outlet, ada tapi. Outlet yang saya tahu kan outlet itu toko ya, Bu ya. Toko memang, heeh. Kalau kalau nggak ada tokonya, misalnya penjualannya memang online aja gitu, Gudang, penyimpanan, penyimpanan gudang sama fasilitas produksi aja ya berarti. produksi, heeh. Produknya apa nih? Eh, Batik, Bu. Oh, batik. Diproduksi sendiri ya? Iya. Oh, berarti ada tempat ini dong, penyiapan bahan, persiapan bahan ya. Itu dipilih yang Ah, sesuai aja, Bu. Pengemasan ya. Nah, ada kan? Yang nggak ada kan outlet aja berarti. Outlet ya. Ya, Ada gudang berarti nggak, kalau Bu? online nggak usah ditulis ya, Bu ya. Nggak usah. Dihilangkan saja. Terima ya. kasih. Ya. Bu Elia, itu kan ada outlet, ada maklon dan gudang sewa. Ini kalau misalnya punya sendiri berarti ya ditulis ditulis apa itu, Bu? Nggak usah ditulis, dihapus aja, Pak. Itu outlet, Oh, maklon, gudang sewa dihapus aja. oh dihapus saja ya. Ya. Yang penting kan pendiri penjualan sampai penyajian itu ada semua itu. Iya, Jadi diisi yang sesuai dengan kegiatan usahanya aja kan Bu ya? iya betul. Heeh. Oke. Izin Bu, tanya Bu. Ya. Untuk nama atau merek produk itu kalau misalkan di restoran berarti nama menu Bu ya. Misalkan nasi goreng, Mm-mm. seperti itu. Iya, nasi goreng. Hmm. Mm-mm. Terus kemudian untuk jenis produknya yang diisinya apa ya? Jenis produk itu kalau dia restoran berarti Bapak cek di KMA 944, Pak. Bapak buka itu Hmm. 944. Bapak Ya. cek di bagian mana. Dia di 16 itu penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan. Lebih tepatnya yang Hmm. mana Bapak bisa baca per klausulnya sebelah kanan itu. Jadi yang Izin ditulis bertanya. di sini, yang nomornya ini Bu ya. Mm-mm, di 944 Bapak cek. Diisi lengkap. Itu tadi ada contoh penulisan itu contohnya saya tulis di chat Zoom itu ada saya tulis apa nih? Penyediaan penyediaan makanan atau minuman dengan pengolahan jasa boga untuk event tertentu. Nah, terus ditulis juga kode klasifikasinya A1621. Nah, kalau Bapak nanti cek Hmm. kembali di KMA 944, yang mana kira-kira yang cocok? Ya, Itu. baik Bu. Iya. Izin bertanya Bu. Silahkan. Eh, ini kan saya sama seperti Pak Zakaria tadi ya, dummy ya Bu. Ya. Nanti kan di sini kan ada yang di 1.3 ini yang komitmen dan tanggung jawab yang kebijakan halal 1.3 itu kan ada notulensi, rapat dan lain-lain. Nah, itu nanti buktinya mau diminta atau enggak, apa tuh kita cukup menuliskan saja gitu nanti atau perlu nanti diminta gitu buktinya. Sedangkan saya kan bukan pelaku usaha gitu. Boleh dami, Pak. Untuk Ya, tugas ya. ini boleh dami. Yang penting jangan kosong. Nah, maksudnya nanti Hmm. untuk buktinya itu perlu kalau misalnya audit itu kan nanti diminta tuh perlu Ya, dilakukan atau enggak? diminta. Oh, diminta. Hmm. Kalau nanti Bapak praktek langsung, iya. Oh, siap. Terima kasih, Bu. Iya. Isi merek produk bagaimana? Pilih-pilih. Oh, makan seblak. Oh, seblak. Ibu Suharni, produknya seblak. Seblak apa nih nama kedainya? Seblak aja, Bu, tulis dah. Kedainya apa?
Sebenarnya bukan seblak, tapi sistem sistem penjualannya seperti seblak. Tidak Oh, nggak ada nama di produk, tapi pilih-pilih. Nah ini aja nama produk apa tuh yang dipilih-pilih tuh apa contohnya? Contoh nama produknya. di dumpling, ada sayur. Oh, ya udah dumpling gitu. Dumpling kalau nggak ada nama mereknya ya udah tulis aja dumpling apa Tapi gitu. kan banyak banget. Jangan semuanya. Oh iya, saya belum bilang. 5 saja. Cukup 5 Bapak Oh, Ibu ya. Gak usah semuanya, 5 aja. Ya, 5 oke. contoh. 5 contoh nanti ini yang 5 ini nanti nyambung ya dengan LK2 ya setelah ini ya. Jadi nanti kan LK2 nanti terkait bahan-bahan penyusun dari 5 produk itu ya. Jadi nyambung Izin LK-nya. yang 5 tadi Maksudnya apa di Bu? perusahaan itu cukup 5 produk gitu, Bu? Ya, cukup 5 yang Bapak ambil. Kalau misalnya di perusahaan itu ada lebih dari 5 produknya, cukup ditulis 5 saja sebagai contoh untuk tugas ini. Itu Tapi untuk di kalau halaman berapa, Bu? Yang 5 uh-uh, contoh produk itu di halaman berapa? di halaman identitas perusahaan itu halaman berapa tah? 4 ya? Halaman ini nih tah. Hmm, iya 4. Itu ada nama produk tuh, nama produk ya Itu yang cukup ada 5 di saja, Bu ya? spesifikasi. Izin Cukup tanya 5. Bu, kalau produknya itu cuma satu gimana? Gak apa-apa Ya, loh. kalau cuma satu ya gimana lagi? Apa tuh Ya, produknya? ya misalnya apa ya? Ya pokoknya misalnya cuma satu gitu aja misalnya produknya gitu. Bikin nasi uduk misalnya. Tambah lah Pak, nasi uduk masa iya rumah makan cuma nasi uduk doang. Kan ada gorengannya itu. Ada apa? Ya Tambah. gorengannya titipan semua gitu misalnya. Nggak Tambah produksi. lah. Tambah kecuali dia RPH. Kalau RPH kan jelas ya. Kalau nasi-nasi uduk, makanan-makanan gitu pasti ada lah yang lain. Kan aja yang jual es krim gitu kan. Jual bakso keliling itu. Kan Oh, cuma kalau bakso bakso aja. keliling ya memang satu ya. Ya. Bakso keliling nggak itu Pak. Itu untuk self declare itu Pak nanti pendaftarannya. Bukan reguler itu. Nggak masuk. Iya. Pak. Ya misalnya jual Kalau saya bakso gitu pikir kan, warung bakso kalau gitu aja. kalau bakso nggak boleh self declare, emang boleh Bu? Bakso keliling Bu. Bakso Ya yang bakso, isi kalau doang. bakso warung Bu, Kalau bakso misalnya warung itu reguler. bakso Lek Kidi misalnya. Nah itu kan Kan cuma ada mie jual ayamnya bakso Pak di aja. situ. Nggak ada. Ada mie ayam, ada bakso Nah ya. kalau kalau nggak ada kita masukkan aja ada gitu ya. Tambahin lah Pak, ada minuman tehnya. Itu penulisannya ke samping atau ke Maksudnya, bawah, Bu? maksudnya 5 produk produk itu. bakso gitu ya. Boleh ke bawah Pak, boleh ke bawah, boleh. Langsung aja disambung ya? Iya, disambung juga boleh silakan. Bu, tadi pertanyaannya bakso itu misalkan dia punya tempat ya Bu ya, baru bisa reguler kan? Eh, ya, punya Hmm. Kalau tempat keliling reguler. tuh boleh declare ya, walaupun dari daging gitu bakso tadi Bu. Bakso keliling itu kan kebanyakan aci Bu sebetulnya. Aci Oh, bukan? bukan, takutnya daging tikus. Jangan, jadi gini, itulah aturannya ini karena regulasi self declare ini jadi bingung ya aturannya gimana. Sebetulnya sebelum warteg itu di self declare kan ya, untuk produk yang ada daging-dagingnya walaupun sedikit, bakso itu wajib halal reguler sebetulnya. Cuman ini ada peraturan baru, warteg itu boleh self declare jadinya bingung ini. Iya betul Bu. Warteg soalnya ada yang gede juga Bu. Iya makanya Ya itu bahaya makanya banget. Bu. Ada yang franchise juga Bu warteg. Makanya, harusnya Wah itu reguler gawat, harusnya. Cuman nggak tahu deh gawat. gimana itu. Jadi itu kalau Bu rumah Eli, makan ini kalau di yang KMA cuma saya satu kalau nyari nggak salah Bu Ibu yang mau bisa tanya jenis-jenis itu. declare. kuliner produknya kok belum ketemu Kalau di yang halaman berapa ya, Bu sudah Eli? punya Satu-satu. cabang, Siapa ya, nih? Nah, satu-satu Kalau dulu. Bu Mamudah ini mau tanya Ibu, Ah, Ibu Mamudatus. iya. Ibu, ini kan saya dari universitas ya. Nah, Mm-mm. ini saya bingung produk apa ya kira-kira. Kemarin tanya Bapak, siapa itu tanya ketika mau usaha keripik katanya nggak boleh, harus ada NIB yang Universitas sempat di ada kantin ada dari. apa di kantin? Menu apa Oh, ada di di luar, kantin? di luar nggak masalah. Di luar nggak Cuman masalah. di resto warung makan. Boleh, Cuma boleh. cuma nggak tahu NIB-nya berapa kan nggak tahu. Kalau untuk tugas ini nggak usah pakai NIB dulu, nggak apa-apa. Soalnya itu Bu, maksudnya kan sekalian nanti tugas-tugas yang lain gitu loh Ibu. Oh, untuk OJT ibu mau sekalian. Iya. Nggak selesai nanti ibu besok nggak lulus.
Gimana Ibu? Kalau uji kompetensi nggak akan selesai dalam 2 jam. Nanti kalau ibu sekalian mau tempat OJT, kalau ibu sudah tahu nggak apa-apa. Tapi kalau ibu masih meraba-raba tempat, ini kan malam ini harus selesai nih tugasnya. Susah nanti Iya, iya. ada tempat OJT. Jadi nggak usah yang disamakan dengan tempat OJT, nggak apa-apa. Nanti OJT baru ibu cari lagi tempatnya. Oh gitu. Misal Iya. ini misalkan warung makan resto ya Ibu ya. Ini nggak usah ada NIB-nya nggak masalah ya Bu, kan nggak tahu ini. Nggak apa-apa, Bu. Untuk tugas ini nggak apa-apa. Oh Dikasih gitu NIB ya. sendiri aja, Bu. Untuk tugas ini nggak apa-apa nanti ya. Tugas yang ini yang penting ibu tahu nih harus ada NIB. Nanti untuk pendaftaran yang sesungguhnya ke BPJP harus ada NIB ya. Nggak boleh nggak ada NIB. Tuh. Bu, ditanya Bu, lagi dong, ya, Bu. ini kan warungnya kan ayam goreng sama ayam kremes. Itu Mm-mm. di KMA-nya itu halaman berapa ya? Tak cari belum ketemu delik di mana nih? Ya nggak ketemu Pak. Ayam goreng, ayam kremes itu masuk di mana dia dijualnya? Di warung makan. Siap Warung saji ya Bu makan. itu ya, masuk siap Di warung saji. makan. Ya, Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan Pak di situ. oke. Nah, nanti Bapak pilih no, kira-kira cocoknya mana nih? Cocoknya rumah makan atau Ya, restoran atau menu yang di mana? Nah, Bapak pilih di situ. Ibu, tanya dong, Bu. oke. Tanya lagi. Ya, silakan. Ya, kebetulan ini ada saya tadi baru dapat PU untuk sebenarnya sih dia mau self declare ya, dan dia bakso nih gitu kan, dia pondok Heeh. pondok bakso, baksonya dia sudah punya tempat. Cuma memang sebelumnya dia sudah dapat sertifikat 2 ya, kan kalau untuk self declare itu kan 3. Rencananya saya ini mau saya jadikan Reguler. uji buat yang di sini gitu kan sebagai Hmm. reguler gitu. Nah, kalau memang sebelumnya kan bakso itu hanya reguler ya. Yang tadi Ibu bilang kan Hmm. kalau bakso yang keliling dia saat ini memang self declare. Tapi kalau bakso yang bertempat meskipun dia belum punya cabang Mm-mm. ya sudah Reguler. dimasukkan ke reguler ya. Betul. Nah, ada Reguler kan? sebenarnya ada juga Bu yang namanya self declare mandiri Bu yang istilahnya bayarnya Ada. lebih terus. Ada. Itu masuknya sebenarnya bakso itu jadi kalau misalkan waktu itu sempat ada yang nanya juga waktu saya lagi Iya. cari-cari di PU itu Iya. bakso yang kecil itu Mas, kalau dulu saya pernah ditawarin harganya sekian gitu kan. Nah, tapi Heeh. kalau saya bilang ada self declare mandiri gitu. Ada Nah, sedikit mandiri. jadi sebenarnya bakso itu masuknya kemana nih Bu sebenarnya yang bertempat Oh, ya yang bertempat. kita kalau menentukan itu sebaiknya lihat regulasi ya, Pak. Saya kemarin tuh punya regulasinya. Sebentar. Saya buka dulu ya, Bapak Ibu sambil dikerjakan tugasnya. Saya cari dulu regulasinya ada di mana ya. Oke, di mana ya? Perubahan bukan di mana ya saya Bu, simpannya? izin bertanya, kalau yang udah kita edit tetap merah atau bisa hitam, Bu? Boleh diitemin, boleh Pak. Oke, terima kasih. Hmm, ini saya cari dulu ya. Saya lupa saya simpen di mana ya. Izin Bu Elia, Silahkan Pak. untuk tempat dan alat PPH penyembelihan itu kita lewat saja ya? Kalau yang nggak di penyembelihan ya. Bisa dihapus Pak kalau memang nggak ada ya. Oh, oke. Dihapus ya. Baik. Iya, dihapus aja. Hmm, Maaf Bu Elia, untuk nomor hmm. izin edar tadi gimana? Bisa kalau nggak ada bisa di keep Bu, kosongin Oh aja. baik-baik, terima kasih. Ya, ya. Hmm, ini apa ya? Foto 46. Untuk tempat dan alat PPH pengolahan diisi apa? Maaf Ibu. Tempat PPH pengolahan. Ya, Halaman berapa ya itu ya? itu halaman 9 Ibu. 9. Pengolahan, penyimpanan, maksudnya apa itu? Oh itu maksudnya itu dibiarin aja begitu Bapak kira-kira yang di sana yang di tempat Bapak itu ada apa saja itu kan ada mulai dari penyembelihan tuh ya sampai Ya, ke mana itu ya penyajian pengemasan ya, ya penyajian. Nah yang pendistribusian ya. Bapak itu Mm-mm. sampai ada apa aja kalau misalnya Oh, ada yang sesuatu tidak yang ada kita coret, kita hapus itu ya. coret Siap. gitu ya. Ini kayaknya ya cuman mari kita buka ya Bapak Ibu. Ini saya juga baru dapat nggak baru juga sih.
terkait dengan peraturan ini nih. Petunjuk teknis layanan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil. Ya, ini saya declare ini ya. Coba kita lihat syaratnya. Jadi ke sini Pak, kita ngacunya. Em, Nih ya, kriteria pelaku usaha mikro kecil yang dapat mengajukan sertifikat halal dengan skema self declare. Ya, ini syaratnya nih. Punya NIB, skala usahanya mikro kecil NIB-nya Pak. Nih, ya. Produk menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya sederhana. Sederhana dia prosesnya. Tidak menggunakan bahan PPH yang bersinggungan dengan yang haram. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 15 juta per tahun. Ada 15 buktinya. miliar. Ini syarat juga nih. Paling banyak memiliki, berarti kalau wartegnya lebih dari 15 juta bisa aja ya dia bikin kurang dari 15. Paling banyak punya satu fasilitas produksi dan satu outlet lokasi, Pak. Paling banyak. Nah, kalau dia Izin punya tanya lebih Bu, ya bisa. Itu kecil banget omsetnya kan 15 juta setahun kan Setahun kecil banget ya. 15 juta. miliar itu, Bu. Iya. Kecil 15 banget. miliar. Warteg nggak bisa ini masuk ini harusnya. Warteg nggak bisa. Kenapa warteg masuk sini? Apa ini? Nggak bisa harusnya itu. Tapi itulah. Ya gimana 15 tadi yang miliar, Bu, bertanya? itu. Silakan Pak. Itu tadi, Bu. Lokasi. Produk halo yang Ibu, Iya. nomor izin edar Bu, mau tanya nomor izin edar. Ya, kenapa? Kalau misalkan dia restoran, tempat sudah pasti ada satu tempat atau di satu lokasi aja, itu ada nomor izin edar perlu diisi nggak sih? Nom Kak, Bapak punya nomor izin edar nggak usahanya? Kalau ada diisi, kalau nggak ada ya udah. Kalau Oke. siap saji kan nggak ada izin edarnya, Pak. Ya, Bu, karena izin edar itu untuk produk dalam kemasan yang lebih dari 7 hari. Mm-mm. Ya, siap saji masih skala mikro kecil nih PIRT aja cukup nah. PIRT juga kalau home industry ya Ya, kalau home dia industry. kurang dari 7 hari, misalnya bakery, Produk-produk basah ya enggak. Mm-mm. bakery itu kan kurang dari 7 hari udah dijual, itu nggak perlu pakai. Walaupun dalam kemasan kan ada bakery bikin dalam kemasan gitu roti dibawa pulang, itu nggak perlu izin edar, itu ada Dasar ya. undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 34 tahun 2017 ya kalau nggak salah. Bu, nomor klasifikasinya diisi nggak, Bu? Iya diisi Pak. Bapak cek Ini, lagi di KMA ini berapa kan tadi? ini KM saya kan ada 1622 Bu ya. Penyedia jasa tertentu apa namanya? Penyedia jasa boga tertentu. Itu judul itunya aja diisi atau gimana, Bu? Jasa boga tertentu. Itu Pak kode Mm-mm. klasifikasinya Bapak cek di situ. Ya ada, Oh, udah saya ada. cek kan di Cek situ ya. ada, kan di situ Nah. ada apa produk catering gitu kan, pabrik apa gitu di situ. Udah saya cek. Mm-mm. Makanya Oke. yang ditulis itu berarti judulnya aja sama kode Sama kode. klasifikasinya aja. Iya betul, judul sama Ah, kodenya. Heeh. nggak usah ada olahan dan makanan gitu, Bu. Nggak usah makanan dan olahan nggak usah gitu ya. Ya lengkap Pak. Contohnya nih, Hmm. penyediaan makanan dan atau minuman dengan pengolahan. Nah, Bapak Hmm. maksudnya yang mana? Yang catering misalnya. Hmm. Yang Hmm. catering itu jasa boga untuk suatu event tertentu atau event catering. Nah, kodenya A162.1 gitu. Saya masuknya A16.2.2 penyedia Oh, jasa boga periode tertentu ya nggak rincian jenis apa-apa. produk mencakup produk dari kegiatan menyediakan jasa boga catering Sampai itu begitu. aja, Pak. Sampai tertentu Gimana? aja tuh kalimatnya. Penyediaan jasa boga periode tertentu. Nah, Nah, sudah itu ah, kode klasifikasinya. dalam kurung ya. Ya, Makanan siap saji itu betul ya, Bu Elia ya, 15.1 itu ya. makanan siap saji. Bapak cek aja di situ. Bapak cocoknya condong ke yang mana nih? Iya, Ya, makanan siap saji itu tadi ya. ya, cek aja pokoknya ya, begitu ya. Tambahkan Bapak Ibu nanti di belakangnya itu sesuai Tunggu KMA ya. 944 atau KMA berapa gitu. Tambahkan ya. Oh, sudah jam Ya. 3 ya. Oke. Oke, 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 oke. Ya, gitu ya. Diteruskan tugasnya nanti ya. Ditunggu Bapak Ibu paling telat jam 8 malam tugasnya. Jadi banyak Katanya waktu ya. kumpulnya di mana? Katanya tengah malam, Bu Eli. Oh, jangan tengah malam dikoreksinya jam berapa? Masa fasilitatornya bangun tengah malam? Koreksi nanti ya kebangun Pak. Kalau enggak besok tugas Bapak nggak dinilai lagi. Oke. Jam Halo Bu, 8 malam
Supaya nanti kalau ada koreksi, tugas Bapak Ibu dikoreksi kembali dan Coba yang mau dikendalikan, ditanyakan. bisa Nanti diperbaiki lagi. di-upload di mana, Ibu Elia? Di tugas 1 di sistem. Bapak login ke sistem, diupload di tugas 1. Ya, Oh, halo oke Ibu. ya, Bapak Ibu Ya ya. Ibu Elia sudah jam Nah, 13. iya Pak, Jam baik. 15. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu bingung menentukan jenis produk dan lainnya, silahkan bertanya ke grup masing-masing. Ada fasilitator pendamping masing-masing ya. Baik, terima kasih banyak. Sekian, mohon maaf kalau ada kesalahan dalam tutur kata dan penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.